Apa gunanya bertingkah gila di sini? Kamu perusak rumah tangga yang tak tahu malu. Perusak rumah tangga? Beraninya kau memfitnahku? Kau tidak punya rasa malu. Lihat ini sendiri. Masih bilang, kau bukan perusak rumah tangga? Siapa sih kamu? Beraninya kau mengambil foto diam-diam aku dan Zhao Jie? Siapa dia? Dia adalah sekretaris. Dari grup Zhao, juga sahabatku, dan bahkan mata-mata yang kutaruh di sisi Zhao Jie. Dasar jalang, kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu menggoda suamiku, dan bahkan membuat kejadian di perusahaan untuk menyamar sebagai istri. Apakah kau punya rasa malu? Tidakkah kau malu? Bukankah karena Tuan Zhao kaya, kau langsung ke ranjangnya? Kamu menjijikkan dan murahan. Lihat dirimu, orang rendahan sepertimu, dan berani menggoda Tuan Zhao. Apakah kau layak? Menggoda Tuan Zhao? Apakah kau bilang bahwa Zhao Jie adalah suamimu? Apa? Berani lakukan tapi tidak berani mengaku? Zhao Jie jelas suamiku. 3 tahun lalu, kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Jika tidak percaya, lihat. Omong kosong. Bagaimana mungkin kakak Jie menikahi perempuan sepertimu? Ada kapan kau tidak buang air kecil dan lihat wajahmu sendiri? Dan biar saya katakan, bagaimanapun kau menggoda dia sia-sia. Karena aku hamil anaknya, dan bulan depan kami akan menikah. Dia akan memberiku 100 juta sebagai mahar. Perempuan tak berguna sepertimu takkan pernah punya kesempatan. Bangkit dalam hidup ini, kau hanya bisa jadi pelacur yang dimainkan pria. Pernikahan? Kehamilan? Zhao Jie si penganggur ini, dulu saat dia miskin dan tak punya apa-apa, aku tak peduli dan menikahinya. Aku bahkan pakai tabunganku untuk investasi bisnisnya. Kini dia kaya, dia cari selingkuhan di luar, dan bahkan bikin dia hamil. Betapa tak tahu terima kasih. Aku akan telepon dia sekarang. Mari lihat siapa istri aslinya. Jika engkau berani ucapkan satu kata lagi tentang suamiku, coba saja. Suamiku adalah Presiden Grup Zhao. Dia bernilai miliaran. Selain itu, sebentar lagi, dia akan dapat pendanaan miliar dari orang terkaya Tuan Su. Kau benar-benar bilang suamiku, mengandalkanmu. Kupikir kau benar-benar dimainkan terlalu banyak pria, dan itu merusak pikiranmu. Bukankah Zhao Jie bilang minum sup penenang akan memperbaiki jantungku? Kenapa setelah minum selama 3 bulan malah memburuk? Siapa yang hidup dari siapa? Masih belum pasti. Villa mewah seperti ini, bisakah rubah? Yang hanya bisa menggoda pria, membelinya? Villa ini pasti dibeli oleh Tuan Zhao. Ini adalah kawasan villa Fuli Jayuan. Setiap villa bernilai lebih dari 100 juta. Tuan Zhao terlalu baik pada perempuan ini, bukan? Apa? Bernilai lebih dari 100 juta? Dasar jalang. Kau menggoda suamiku, baiklah. Tapi kau benar-benar tipu dia untuk beli villa semahal itu untukmu. Saudari-saudari, hancurkan. Hancurkan seluruh rumah ini. Pastikan dia tak dapat apa. Tidak. Ini rumahku. Kamu tidak boleh masuk. Kamu jalang. Kamu hanya pantas tinggal di kandang ayam. Bagaimana kau bisa membeli rumah sebaik ini? Rumah ini pasti dibeli oleh suamiku. Uang suamiku adalah uangku. Aku bisa masuk kapan saja. Mengapa kau menghalangiku? Kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Hari ini aku bertindak sembarangan. Apa yang bisa kau lakukan? Keluar. Hancurkan dengan tuntas. Jangan. Jangan. Lukisan ini dibeli di lelang seharga 5 juta yuan. Kamu tidak bisa menghancurkannya. 5 juta? Untuk sampah sepertimu, menjual diri sampai mati pun tidak cukup untuk membelinya. Namun kau punya uang untuk membeli lukisan ini? Lihat wanita dalam lukisan itu betapa menggoda, berpakaian seperti rubah. Bahkan melalui lukisan, aku bisa mencium aroma menggoda. Hanya orang sepertimu, yang tak tahu malu, yang akan mengoleksi lukisan sampah seperti ini. Kau. Rumah ini, dan segala sesuatu, di dalamnya dibeli oleh suamiku. Hancurkan semuanya. Ya, jangan tinggalkan satu pun. Untuk jalang ini, Kau bertanggung jawab? Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Tahukah engkau berapa nilai semua yang ada di villa ini? Bisakah kau mengganti rugi? suamiku akan memberiku mas kawin 100 juta. Besok, tahukah kau apa? Artinya 100 juta, itu cukup untuk membeli hidupmu yang murahan. Apalagi suamiku adalah Presiden Grup Zhao. Bernilai 500 juta, mengganti rugi untuk sampahmu. Lebih dari cukup. Hancurkan semuanya. Hancurkan itu.
Ini adalah porselen biru putih Hantang bernilai 10 juta. Ini adalah patung Buddha giok hijau kekaisaran bernilai 20 juta. Jangan, ini adalah karya otentik satu-satunya Li Bai, Shangyang Taipei. Jangan robek itu. Aku akan menghancurkanmu. Baiklah, sangat bagus. Biar aku lihat tepatnya berapa banyak yang harus kau bayar hari ini. Halo, aku sedang melaporkan ke polisi tentang... Kau brengsek? Siapa yang kau panggil? Apakah kau ingin semua orang melihat bagaimana kau merusak keluarga orang lain? Aku sudah memanggil polisi. Kau akan membayar untuk apa yang telah kau lakukan hari ini. Memanggil polisi? Apa gunanya memanggil polisi? Perempuan seperti kau yang tak tahu malu pantas dihukum. Saudari-saudari, lepaskan pakaiannya. Bukankah dia tak tahu malu? Nanti aku akan biarkan semua orang melihat tampang hinanya. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Tidak adakah hukum? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Segera kau akan tahu masalah apa yang kau sebabkan. Kau adalah wanita yang dibenci semua orang. Aku bisa memukulmu sampai mati dan kau pantas menerimanya. Aku ingin melihat harga apa yang akan kubayar jika aku memukulmu hari ini dan apa yang bisa kau lakukan padaku. Gadis-gadis, tahan dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bebaskan aku. Sebagai selir, kau harus tahu tempatmu. Kau yang begitu murahan, perusak rumah tangga, pantas menjadi tikus jalanan, dibenci semua orang. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Benar. Inilah yang seharusnya menjadi perusak rumah tangga. Istri, aku kannibalis. Itu baru benar. Begitulah seharusnya seorang gundi. Inilah nasib bagi perusak rumah tangga. Cak, ambil beberapa foto, lalu kirim ke grup Zhao, grup chat perusahaannya. Biarkan semua orang melihat warna aslinya dan beri peringatan pada wanita-wanita itu. Katakan pada mereka, inilah nasib bagi yang merayu suami wanita lain. Ketika Zhao Jie, si tak berguna itu, datang dengan polisi, kau akan tahu siapa wanita tak tahu malu yang sebenarnya. Pada saat itu, kau juga akan melihat dengan jelas apakah aku yang merayu Zhao Jie atau dia yang menjilatku. Kau jalang, siapa kau pikir dirimu? Dan kau bilang suamiku menjilatmu? Kau sudah diambang kematian dan masih tak bertobat. Aku pikir pelajaran yang baru kuberikan padamu tidak cukup keras. Apa yang kau lakukan? Jika kau berani menyakitiku, aku akan membuatmu membayar. Jalang, bukankah kau hanya mengandalkan wajahmu untuk merayu pria? Hari ini, aku akan menghancurkan wajahmu. Aku kembali. Berhenti. Kepalamu keras, arguinin. Aku akan merusak wajahmu. Siapa yang memberanikanmu untuk berani menentangku? Tamparan pertama, karena menghancurkan kepalaku. Tamparan ini karena menghancurkan vilaku. Tamparan ini karena memfitnahku. Kau ingin melukai wajahku? Maka aku akan merusak wajahmu dulu. Berhenti. Sucian, aku tinggal paket. Zhao Jie, kau buta? Dia memukul dan menghinaku, dan bahkan mencoba melukai wajahku. Tidak bisa kau lihat? Aku hanya membalas perbuatannya. Bukankah semua belum mencakar wajahmu? Semua? Zhao Jie, jadi kalian berdua berselingkuh? Suami kamu datang tepat waktu. Perusak rumah tangga ini, dia sestralkan suami kamu adalah istrinya, tetapi juga memukulku tadi. Dia bahkan menyebutmu parasit. Kamu harus memberi pelajaran padanya hari ini. Jika tidak sebagai presiden dari grup Zhao, bagaimana kamu bisa menunjukkan wajahmu? Coba beri aku pelajaran. Apakah dia berani? Apakah dia layak? Sucian. Barang murahan. Kamu hanya mainan yang suamiku buang. Jika suamiku meninggalkanmu, kamu hanya bisa menjual diri di jalan
menjadi pelacur untuk semua orang. Suami. Sekarang di hadapanku, putuskan hubungan dengannya, tampar dia 3 kali, dan aku bisa memaafkanmu karena punya selingkuhan. Kakak Yao tenang saja. Tuan Zhao hanya memikirkanmu. Wanita lain hanya untuk bersenang-senang. Tuan Zhao pasti akan membelamu. Zhao Jie, katakan padanya, siapa aku sebenarnya? Istri, Barang murahan, apakah kamu mendengarnya? Bukankah kamu mengatakan, kakak Jie adalah suamimu? Sekarang dia memanggilku istri. Zhao Jie, katakan padanya, siapa istri aslimu? Pelacur. Kau tidak hanya memanggil Kak Jie, seorang pemakan gratis, tetapi juga memukulnya. Aku akan... Zhao Jie, aku memanggilmu pemakan gratis. Kau mengaku, aku akan memukulmu. Berani kau melawan? Jalang. Berani-beraninya kau bicara seperti itu kepada Tuan Zhao? Tuan Zhao adalah seseorang yang bisa kau hina dan pukul seenaknya. Pelacur, pada saat ini, dia masih berani agresif? Sungguh keterlaluan. Aku memanggil Qin Xiao. Selir tak tahu malu. Kau ada keberatan? Kau pelacur tak tahu malu. Bukankah pelajaran yang kuberikan padamu cukup? Aku bisa menyobekmu dalam beberapa menit. Kau sampah. Aku punya banyak uang. Besok Kak Jie akan memberiku 100 juta sebagai mahar. Aku bisa membeli nyawamu dalam beberapa menit. Pelacur, kau benar-benar memukulku? Kau. Seorang selir yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Atau hitam dan putih. Bukankah aku harus memukulmu? Lihat jelas. Siapa selir yang mencuri pria orang lain? Dan siapa istri yang sah? Ilaluian ekusitas seperti. Aku tidak percaya. Zhao Jie tidak mungkin suamimu. Suamiku adalah Presiden Grup Zhao. Dia telah berfoto dengan banyak orang. Sebuah foto tidak membuktikan apa-apa sama sekali. Itu hanya menunjukkan bahwa kau sedang genit dan melemparkan dirimu pada suamiku. Benar. Aku juga telah berfoto dengan Bapak Zhao. Apakah itu berarti aku juga istrinya yang sah? Zhao Jie, tidakkah kau akan memberitahu mereka siapa istrimu yang sebenarnya? aku Kau barang murahan, yang bahkan tidak bisa menunjukkan wajahmu. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan foto untuk memecah belah kami. Biarkan aku memberitahumu. Barang murahan sepertimu tidak akan pernah naik ke puncak. Lihat, suamiku bahkan tidak mau repot menjelaskan kepadamu. Nah, itu membuktikan bahwa kau hanyalah mainan untuknya. Baik, karena kau masih menolak untuk menyerah, aku akan menunjukkanmu satu hal lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau benar-benar istri Zhao Jie? Sekarang katakan padaku, siapa yang mencuri pria wanita lain? Siapa yang tidak tahu malu dan cabul? Siapa? Tidak mungkin. Kak Jie hanya mencintaiku. Akulah istri Kak Jie. Aku tak bisa menjadi wanita lain. Kaulah wanita lain itu. Kau benar-benar menggunakan sertifikat pernikahan palsu untuk menipuku. Ini pasti palsu. Buktinya ada di depan matamu. Kau masih menyangkalnya? Apa gunanya? Kau, wanita lain itu. Kau berusaha memecah belah keluarga, dan bahkan kau menggunakan foto palsu. Pembohong. Aku akan membunuhmu. hentikan. Su Yan belum membantuku mendapatkan investasi 1 miliar dari grup Xingyun. Aku belum bisa putus dengan Su Qian. Kak Jie! Apa yang saya lewat? Katakan padanya cepat. Siapa istrimu? Siapa wanita lain itu? Aku Kak Jie! Aku sekarang hamil dengan anakmu. Katakan padanya cepat bahwa aku istrimu. Zhao Jie, Qin Xiao menunggu jawabanmu. Katakan sesuatu. maaf istri, aku salah. Su Qian, maaf aku salah. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Memberimu kesempatan? Apakah kau pantas mendapatkannya? Kakak Jie, bangun. Cepat bangun. Kakak Jie, bagaimana mungkin kau bersujud untuk seorang wanita yang begitu tak tahu malu? Bahkan jika kau benar-benar tidur dengannya, apa
Apa artinya wanita seperti dia terlahir untuk dipermainkan orang lain? Kau sebagai presiden grup Zhao, jika dia bisa dipermainkan olehmu, itu kehormatannya. Benar Tin Zhao, cepat bangun. Sekarang seharusnya si Jalang ini yang bersujud memohon padamu. Dia tidak pantas menerima sujudmu. Diam kalian semua. Aku yang tersuci dan baki. Kau tidak perlu ikut campur. Kau wanita tak tahu malu. Ramuan apa yang kau berikan pada suamiku, aku akan memukulmu sampai mati. Kakak Ji, apa yang kau lakukan? Aku hamil anakmu. Aku adalah istri sahmu. Kau janji bahwa kau akan memberiku 100 juta sebagai mahar. Dan bulan depan, kau akan menikahiku. Kau, dan bagaimana mungkin kau memukulku untuk wanita seperti itu? Suami, lagi pula kau adalah presiden. Grup Zhao. Mengapa engkau begitu takut padanya? Karena aku adalah istri sahnya dan juga pemegang saham terbesar grup Zhao. Dulu, kau tak punya apa-apa. Aku bahkan membayar untuk pernikahan, mobil dan rumah. Aku tidak keberatan dengan kemiskinanmu maupun latar belakangmu. Aku bahkan menginvestasikan 100 juta padamu untuk membantumu mengembangkan grup Zhao dan membuatnya berkembang pesat. Tapi kau tidak hanya tidak bersyukur, tetapi juga berselingkuh, bahkan membuat selingkuhan hamil. Cao Jie, Kau benar-benar seorang... orang yang tidak tahu terima kasih. Istri, aku benar-benar salah. Beri aku kesempatan lagi, oke? Memberimu kesempatan? Lalu siapa yang bisa memberiku kesempatan? Aku memperlakukanmu begitu baik dan mencintaimu sangat dalam, tapi kau mengkhianatiku. Kau benar-benar brengsek. Istri, aku hanya membuat kesalahan yang semua pria di dunia lakukan. Maafkan aku kali ini. Dan aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Oke? Kau brengsek, kau tak pantas mendapatkan pengampunanku, maupun pantas kuberi kesempatan. Kaji... Jadi dia benar-benar istrimu. Jika aku bukan istrinya, mengapa dia seperti kura-kura, bersembunyi dan tidak membelamu? Permisi, yang mana? Nona Su yang menelepon polisi? Aku yang menelepon. Mereka tidak hanya memasuki rumahku, memukul dan menghinaku, tetapi juga merusak banyak barang berharga. Aku harap Anda menghukum mereka dengan keras dan membuat mereka menggantiku dengan layak. Jangan khawatir, busuk. Kami akan menilai kerusakan finansial segera. Oh, busu. Ini semua salah paham. Salah paham. Maka biarkan kesalahpahaman ini berlangsung selamanya. Sutian, ini hal-hal sepele. Hampir tidak ada orang luar di antara kita. Ya kita bisa atasi ini secara internal. Tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya polisi. Biarkan mereka kembali. Siapa bilang aku salah satu dari kalian? Kalian sekarang adalah penjahat yang merusak asetku. Busu, hasil penilaian aset sudah keluar sekarang. Barang antik yang rusak bernilai 200 juta. Apakah Anda punya keberatan terhadap hasil ini? Apa? 200 juta? Apa, 200 juta? Bagaimana mungkin? Barang-barang tidak berharga ini saja, bagaimana bisa senilai 200 juta yuan? Benar. Lukisan dan tembikar ini, bagaimana bisa senilai uang sebanyak itu? Itu lukisan minyak asing yang kau robek, senilai 5 juta yuan. Porselen biru putih yang hancur itu, senilai 10 juta yuan. Dan patung Buddha giok hijau kaisar, senilai 20 juta yuan. Ngomong nggak ngomong, yang satu di bawah kakimu ini adalah satu-satunya karya asli Li Bai, Shangyang Taiti, senilai 170 juta yuan. Ditambah perabot dan barang-barang lain yang kau hancurkan, total senilai 200 juta yuan. Ini tidak termasuk kompensasi emosional untuk Nona Su dan biaya pengobatannya. Bukankah tadi kau bertindak sombong, mengatakan kau bisa membayarnya? Baik, kalau begitu sekarang, keluarkan uangnya dan bayar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pasti kau dan mereka bersekongkol. Lukisan-lukisan ini dan pot serta guci ini, bagaimana bisa semahal itu? Aku beritahu kau, jika kau meminta harga yang selangit, hati-hati aku akan menuntutmu atas pemerasan. Semuanya. Ini adalah milik Nona Su, catatan lelang dari dulu. Semuanya terdokumentasi. Jika kau tidak percaya, kau bisa cari sendiri secara online. Selain Morituma, ini adalah harga lelang dari beberapa tahun lalu. Menurut standar saat ini, diperkirakan nilainya dari aset-aset ini akan lebih tinggi, mungkin 300 juta yuan.
Bukankah kau bilang bahwa Zhao Jie memberimu mahar 100 juta dan kau kaya? Baiklah, kalau begitu keluarkan uangnya sekarang dan tunjukkan padaku betapa kayanya kau. In Xiao, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena masuk tadi. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa Zhao Jie punya selir di luar. Aku bukan selir. Dalam cinta dan pernikahan, yang tidak dicintai adalah selir. Kak Jie sudah lama berhenti mencintaimu. Baiklah, jadi dia sudah lama berhenti mencintaiku, kau tidak mencintaiku. Tapi kau hidup dariku. Dan kau menyuruhku pergi ke grup Xingyun untuk pembiayaan 1 miliar. Cao Jie, kau tidak tahu malu. Istri, ini bukan tipe apa yang kau pikirkan. Jika aku tidak mencintaimu, mengapa aku sangat membuat aksi sop untukmu? Aku tidak akan mendengarkan alasan. Yang kuinginkan sekarang adalah kompensasi. Jika kau tidak bisa membayar kompensasi hari ini, bersiaplah untuk masuk penjara. Angsin Sup membuat hatiku semakin lemah. Aku perlu menyelidiki ini. Cao Jie, jika kau benar-benar melakukannya, kau mati. Kalian membuat kekacauan, memasuki rumah tanpa izin, merusak properti orang lain, melibatkan jumlah uang yang besar, dan menyebabkan dampak yang mengerikan. Jika kamu tidak bisa membayar ganti rugi dan tidak mendapatkan pengampunan dari Nona Su, maka hari ini kami hanya bisa menguncimu dulu. Qin Xiao, kita sudah setuju sebelumnya. Kamu menyuruh kami menghancurkan semua barang ini. Kamu bilang akan bertanggung jawab, sekarang jangan coba-coba menyangkalnya. Ya, kami dan Nona Suchen. Tidak ada permusuhan antara kami. Kalau kamu tidak menyuruh kami, bagaimana mungkin kami menghancurkan begitu banyak barang? Qin Xiao, bayar saja. Aku tidak mau masuk penjara. Benar. Oh, Kak Ci, tolong aku mengandung anakmu. Di perutku, bicarakan untukku. Istri, lagi pula kamu sawit duit. Mengapa terus menargetkan Xiao? Yang paling buruk, nanti aku belikan yang baru, oke? Kamu pemalas? Apa yang akan kamu gunakan untuk mengganti rugiku? Su Chen, bisakah kamu berhenti bertingkah seperti perempuan jahat dan tidak masuk akal? Jadi aku perempuan jahat? Jadi aku tidak masuk akal. Perempuan jahat yang sama yang kamu bicarakan itu, saat kamu tidak punya apa-apa, menikahimu, lebih lagi perempuan jahat itulah yang membayar mobil dan rumah pernikahan, membiarkanmu memasuki pernikahan tanpa kontribusi apapun. Bahkan 100 juta untuk perusahaanmu, dibayar oleh perempuan jahat yang sama. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih bersyukur, kamu diam-diam menemukan selingkuhan dan bahkan membuatnya hamil. Cao Jie, kamu telah melakukan banyak hal yang menyakiti aku dan tidak pernah berpikir untuk memberiku penjelasan. Kamu bahkan membela selingkuhan itu? Cao Jie, kamu benar-benar tidak tahu malu. Su Chen, memang salahku bahwa aku bersama Xiao dan aku minta maaf padamu. Atas kamu juga tidak tambah tanggung jawab. Kamu berselingkuh dan aku punya tanggung jawab? Apakah aku memaksamu berselingkuh? Kita sudah menikah selama 3 tahun. Kamu tidak akut dengan ibuku. Kamu tidak bisa punya anak. Kamu bahkan tidak mau memberiku saham di grup Zhao. Dan kau bahkan tidak mau memberitahuku seberapa banyak uang yang dimiliki keluarga ini. Itulah sebabnya aku kehilangan kendali dan berselingkuh dengan Qin Xiao. Hal-hal sudah sampai ke titik ini memang salah. Tapi honest ujian cipta Bartlett, tapi seharusnya tulis introspeksi. Tepat. Jika Anda sudah memberikan kakak laki-lakiku, Jia, cukup rasa hormat dan rasa aman, mana mungkin dia berselingkuh? Aku tidak akur dengan ibumu karena dia menyebarkan rumor tentangku. Di mana-mana, mengatakan aku bergantung padamu untuk dukungan dan ketidakmampuan untuk memiliki anak bukan sepenuhnya tanggung jawabku. Ini adalah perjanjian ekuitas dan ini juga hadiah yang kusiapkan untukmu malam ini. Aku, Su Chen, tidak pernah berniat berhutang apapun padamu. Bagaimana kau bisa mengatakan tanggung jawabnya ada padaku? Istri, apakah kau benar-benar serencana memberikan grup Zhao kepadaku? Benar, tapi menurutku kau sama sekali tidak pantas sekarang. Tidak. Saya sebagai pemegang saham utama dari grup Zhao memberitahu bahwa Anda dipecat. Selain itu, grup Zhao saya akan menyerahkannya kepada orang lain. Anda pergi saja dan habiskan waktu bersama gundikmu. Su Chen,
Grup Chow adalah hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Selain itu, kerajaan yang dimilikinya sekarang semua dibangun olehku. Saya adalah pemegang saham utama grup Zhao, dan saya memiliki hak veto. Tidak peduli Anda mau atau tidak, selama saya menghentikan Anda menjadi presiden, Anda harus pergi. Lebih lanjut, saya akan menceraikan Anda, dan Anda harus pergi tanpa membawa apa-apa. Perceraian? Tss, perceraian itu hal yang baik ya. Anda bijak. Tapi Kak J tidak boleh pergi tanpa membawa apa-apa. Rumah dan aset Anda harus dibagi setengah dengannya. Zhao Jie dan saya menandatangani perjanjian pranikah yang menyatakan pengkhianat pergi tanpa apa-apa. Selain itu, banyak aset adalah properti pranikah saya. Zhao Jie tidak bisa mengambil sepeser pun. Kak J, apakah ini benar? Istri, cukup sudah. Ada pertama kata pecat. Just lalu memaksa saya pergi tanpa apa-apa. Kita tidak perlu membuatnya jelek, atau orang lain akan menertawakan kita. Mengenai Qin Xiao, saya akui itu kesalahan saya. Dapat minta maaf kawan Anda. Tapi, selama Anda setuju dengan 3 syarat saya akan kembali ke samping Anda, menghargai Anda dengan baik, dan bercinta Anda dengan baik. Ya. 3 syarat agar kau kembali padaku. Berat. Kau masih harus memberiku. Grup Zhao. Kira, kau harus membebaskan semua kompensasi dari Qin Xiao. Ketiga, membantuku mengamankan investasi 1 miliar yuan dari grup Xingyun. Selama kau setuju, aku akan meninggalkan Qin Xiao dan kembali ke sisimu. Kemudian aku akan membantumu memiliki 3 anak untuk meneruskan keturunan keluarga Su. Dan proses. Qin Xiao dan anak dalam kandungannya juga harus tinggal. Kau harus mengizinkanku untuk menghabiskan 1 hari seminggu menemani mereka. Lihat, betapa baiknya Kakak J kepadamu. Menghabiskan 6 hari seminggu denganmu dan hanya 1 hari denganku. Kakak J sangat baik kepadamu. Mengapa kau tidak berterima kasih padanya dengan cepat? Antara suami dan istri, pertengkaran di kepala ranjang diperbaiki di kaki ranjang. Istri, masalah ini sudah selesai. Mulai sekarang, kau adalah satu-satunya istriku. Makhluk kotor, jauh dariku. Bagiku, kau sudah lama mati. Beraninya kau masih memiliki muka untuk membuat tuntutan ini dariku? Apa yang perlu kau lakukan sekarang adalah mengompensasi, mengundurkan diri, dan bercerai. Jika tidak, aku akan menghancurkan reputasimu dan membuatnya membusuk di penjara. Kau hanya punya sedikit uang bau? Ada apa untuk sombong begitu? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Kamu bukan menantu perempuanku. Aku bukan ibumu. Hanya saja kamu menginvestasikan 100 juta pada anakku. Apa yang hebat tentang itu? Grup Zhao telah mencapai kesuksesannya hari ini berkat kemampuan anakku. Bukan 100 jutamu. Jika orang lain memberi anakku 100 juta, dia masih bisa sukses. Sekarang kamu mengancam anakku dengan perceraian? Berikan aku 1 hari. Anak, ceraikan sih tidak berguna ini. Hei ibu, apa yang kau bicarakan? Anak dia apa-apa. Kamu telah menahannya selama bertahun-tahun. Sekarang kita tidak perlu menahan lagi. Sejujurnya, ketua grup Tingyun, Su Xinteng, adalah alumni SD ku. Aku telah meyakinkannya untuk menginvestasikan 1 miliar pada anakku. Tensu, orang terkaya, juga mengatakan dia akan mendukung anakku secara intensif. Sekarang kita tidak hanya memiliki investasi miliaran yuan, tetapi juga bekerja sama dengan grup Tingyun. Sukian kau dan miliaran milikmu itu, apa nilai mereka? Ibu, apakah yang kau katakan benar? Tentu saja benar. Hari ini aku bertemu dengan Pak Su. Aku teringat pembiayaan miliaran yuan yang kau ceritakan padaku. Dia aku mengumpulkan keberanianku. Hendak menyapanya, berharap dia akan mendukungmu. Kupikir dia akan menolak. Tetapi yang mengejutkanku, dia mengatakan dia mengenalmu dan sangat mengagumi kemampuanmu. Pak Su mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin memberi kami investasi miliaran yuan, tetapi dalam 3 tahun ke depan, dia akan fokus mendukung anakku. Anak. Keluarga Zhao kita akan segera lepas landas. Bagus. Aku akhirnya bisa menunjukkan kemampuanku dan tidak lagi menderita penghinaan media sucian. Benar. Kak Jie, cepat cerai dia. Jadi si tua ini tidak akan mengganggumu sepanjang waktu. wajahmu yang sombong itu benar-benar menjijikan. Bagaimana dulu aku bisa buta jatuh cinta padamu? Tetapi tidak masalah. Segera, impianmu akan hancur. Karena investasi miliaran yuan untuk Zhao Jie diatur olehku melalui Pak Su. Apa? Pembiayaan miliaran yuan Pak Su diatur olehmu?
Apalagi, ada banyak orang yang lebih mampu daripada Zhao Jie. Jadi mengapa grup Xingyun berinvestasi padanya? Kamu orang tak tahu malu. Benar-benar tahu cara. Memuji dirimu sendiri ya. Tuan Su mengatakan bahwa dia berinvestasi 1 miliar yuan. Karena dia menghargai kemampuan dan bakat anakku. Hanya dalam 3 tahun, anakku meningkatkan nilai grup Zhao dari 100 juta menjadi 500 juta. Kemampuan seperti itu di seluruh negeri, berapa banyak yang bisa mencapainya? Benar. Tuan Su berinvestasi karena dia menghargai kemampuan kakak Ci. Ini tidak ada hubungannya. Denganmu wanita tua sialan. Sekarang ku beritahu kamu, tidak hanya aku yang membuat Tuan Su mengatur investasi 1 miliar untuk Zhao Jie, bahkan kelancaran grup Zhao dalam beberapa tahun terakhir juga didukung olehku secara diam-diam. Tanpa sumber dayaku, grup Zhao tidak akan pernah berhasil, apalagi tumbuh kuat. Su Qian, lihat, aku hampir menjadi terkenal. Jika kau cemburu, katakan saja terus terang. Mungkin merendahkanku dan membanggakan dirimu. Jangan bicara hal lain. Mari bicara tentang Tuan Su, investasi 1 miliar. Kamu baru bertemu Tuan Su sekali di bar. Bagaimana kau bisa meyakinkannya untuk berinvestasi 1 miliar padaku? Tepat. Kamu hanya bertemu Tuan Su sekali. Bagaimana dia bisa berinvestasi? Uang sebanyak itu pada Ji karena kamu. Kecuali kau punya hubungan dengan Tuan Su? Astaga, dia ayam tua yang tak bisa bertelur. Bahkan jika menjual dirinya seumur hidup, dia tak bisa menghasilkan 1 miliar. Tuan Su tidak gila. Bagaimana dia bisa mengeluarkan jumlah sebesar itu karena dia? Kamu bisa memilih tidak percaya, tapi segera kamu akan membayar harga atas apa yang telah kau lakukan. Su Tian, cukup. Hentikan omong kosong. Cepat bercerai dari anakku. Kamu yakin membiarkan aku bercerai dari anakmu? Benar. Burung gereja tidak bisa menyaingi elang. Hari ini kamu bahkan tidak layak mengikat sepatunya. Perjanjian perceraian, aku sudah menyiapkannya untukmu. Tanda tanganilah. Mertua bijaksana. Su Qian, selama kamu sekarang berlutut dan bersujud untuk minta maaf, aku bisa menunda menceraikanmu beberapa hari. Membiarkanmu menikmati cahaya kesuksesanku yang melambung. Kamu penipu bajingan, dan kamu masih ingin aku berlutut dan memohon rekonsiliasi? Kamu layak? Baik, sangat bagus. Kau benar-benar membuatku marah. Mulai sekarang, kau dapat selalu panggilku. Aku akan mengembalikan grup Zhao padamu. Banyak justru akan meninggalkan rumah ini padamu. Dan untuk rumah ini, semua barang yang rusak, aku akan menggantinya untuk Qin Xiao. Batas besok malam, saya akan memberikan Anda 200 juta. Mulai sekarang, kita sudah serius. Akan kulihat apakah setelah kehilanganku, kamu bisa menemukan seseorang yang sehebat aku dan itu sebuah gitu. Baik, sangat baik. 3 tahun terbuang, dan akhirnya aku melihat dengan jelas orang seperti apa kamu. Jangan khawatir, aku pasti akan hidup baik. Sedangkan kamu akan berakhir di jalanan seperti anjing liar. Su Tian, ingat baik-baik kata-katamu dan jangan menyesalinya. Jangan kembali nanti untuk mengganggu suamiku dan menjadi selir. Yang seharusnya menyesal adalah Zhao Jie dan seluruh keluargamu. Aku bisa mengangkatmu, Zhao Jie, ke puncak kesuksesan dan juga menjatuhkanmu ke dalam jurang. Tidak hanya aku tidak akan jatuh, Watson, aku akan mencapai puncak. Aku akan membuatmu, Su Qian, menyesalinya seumur hidup. And then wait, tangguh apa aja? Baik, maka kita lihat saja nanti. Bagus. Sayang, hari ini kau akhirnya bercerai dengan si tidak berguna itu. Hari ini bukan hanya ulang tahunku, tapi juga hari kau meraih kebebasan. Tencent mengamankan investasi miliar dolar. Hari yang hebat memang. Kita harus merayakannya dengan baik. Tentu kita harus merayakan. Ayo pergi. Seluruh keluarga kita akan pergi ke restoran bintang Michelin dan merayakan dengan baik. Kalian berdua, silakan pesan dulu mobil baruku. Diparkir cukup jauh, jadi butuh waktu sebentar. Ibu, kami akan pergi pesan dulu kalau begitu. Kami berangkat sekarang. Silakan. Terima kasih untuk hari ini. Tidak masalah, Nona Su. Kami akan pergi sekarang.
Sutian, aku harus mengingatkanmu bahwa dari sekarang kau dan putraku berasal dari kelas sosial yang berbeda. Jangan ganggu dia lagi. Ya, memang kita dari dunia yang berbeda sekarang. Namun, di masa depan akulah yang akan hidup di puncak, sementara kalian semua pantas tinggal di jurang. Putraku sudah mendapatkan perhatian Direktur Su, dan dia pasti akan melesat ke ketinggian. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Direktur Su yang kau sebutkan adalah ayahku. Aku pernah mengatakan sebelumnya bahwa aku bisa mengangkat keluarga Zaumu ke puncak dan juga membuatmu jatuh ke jurang. Tidak pernah pulih. Kau bilang Direktur Su adalah ayahmu? Sukian, apa kau tidak waras? Pertama, kau mengaku suami secara acak, sekarang kau bahkan mengaku ayah. Baik, jika Direktur Su adalah ayahmu, maka beranilah untuk menelponnya dan minta dia mencabut investasi di putraku. Halo ayah, aku ingin mencabut investasi miliar dolar di Zaujie dan juga memberikan larangan industri penuh padanya. Apa? Kamu dan Zaujie sudah bercerai. Bajingan ini, dia bahkan berani mengganggu putriku. Beritahu semua orang, batalkan semua investasi di Zaujie. Dan selain dia, kerahkan semua kekuatan grup Xingyun untuk melarang Zaujie secara menyeluruh. Cepat, Su telah memerintahkan larangan menyeluruh terhadap Zaujie. Batalkan semua kontrak yang terkait dengan Zaujie. Ya, Kamu sedang pamer dan kamu ingin melarang anakku? Batalkan investasi 1 miliar itu. Mengapa tidak bilang saja kamu bisa terbang ke langit? Untuk apa kamu berdiri di sana? Bukankah kamu memohon padaku untuk membatalkan investasi 1 miliar itu dan memberlakukan larangan seluruh industri pada anakmu? Angkat teleponnya. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki. Mungkin ini grup Xingyun memberitahu anakku untuk menandatangani kontrak. Halo, Apakah ini Li Fengxia? Iya, benar. Anda dari grup Xingyun kan? Apakah Anda datang untuk memberitahu putra saya untuk menandatangani kontrak? Kami menelepon hanya untuk menginformasikan bahwa investasi 1 miliar yuan kepada Zaujie telah dibatalkan. The grup Xingyun mulai sekarang akan sepenuhnya memblokir Zaujie. Apa? Atas dasar apa? Karena Nona Su adalah putri kandung dari kami, Ketua Dewan Su. Jika Anda menyinggung Nona Su, Anda menyinggung grup Xingyun. apa? Anda adalah putri dari miliarder Su? Oh, Chiang Qian, menantu perempuanku yang baik. Hari ini, semuanya adalah kesalahpahaman. Ibu Li, tolong jangan sembarangan memanggilku menantumu. Zaujie dan aku sudah bercerai. Mulai sekarang tidak ada lagi hubungan antara aku dan keluarga Zhao Anda. Ibu, semua bank telah menangguhkan pinjaman kepada keluarga Zhao kami dan mereka menuntut pembayaran kembali. Rantai pendanaan kami hampir putus. Oh, Keluarga ini sungguh terkutuk, bahkan setelah bercerai, mereka masih menempel padaku sampai mati. Chiang Qian, tolong aku. Lupakan saja, mengingat dia membantuku. Dalam bercerai dari Zaujie, aku akan menelepon ambulans untuk membawanya pergi agar tidak mengotori vilaku. Halo, apakah ini pusat darurat? Seseorang di sini mengalami keadaan darurat medis. Bantu, tapi pelan-pelan. Pasien mengalami infark miokard akut dan harus segera dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Anggota keluarga, pasien dalam kondisi kritis. Anda harus menemani kami ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Aku bukan anggota keluarga.
dia adalah menantuku. Cepat selamatkan aku. Tidak, aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Katakan pada putraku bahwa Sucian adalah putri Ketua Su. Baik, kirim ke rumah sakit dengan cepat. Cepat ikuti. Aku bukan keluarga pasien. Aku tidak punya hubungan dengannya. Lebih baik kau cari putranya. Nyonya ini, nyawa dipertaruhkan. Sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Cepat. Siapa yang begitu tidak sopan? Memarkir mobil di tengah jalan? Mobil siapa ini? Cepat pindahkan. Mobil siapa ini sebenarnya? Mobil ini adalah mobil anak pasien, Cao Jie. Anak pasien. Jadi itu suamimu. Telepon suamimu cepat dan minta dia pindahkan mobil. Ya, kita harus membuat Zhao Jie datang. Kita tidak boleh membiarkan Sukian pergi, atau keluarga Zhao akan hancur. Hanya dengan menangkap Sukian, keluarga Zhao bisa naik ke puncak. Sucian, selamatkan aku. Nona Su, lebih baik kau telepon suamimu. Cepat. Yang tidak peduli seberapa banyak kau berdebat, kau tidak bisa hanya berdiam dan menyaksikan ibu mertuamu mati. Kalau tidak, perilakumu yang tidak menyelamatkan ibu mertuamu tersebar, kau tidak hanya akan dipermalukan, keluargamu juga akan dicemuh oleh banyak orang. Aku adalah putri grup Singyun. Jika ini berlarut-larut, akan mempengaruhi grup Singyun dan reputasi ayahku. Lupakan saja, anggap saja sebagai menumpuk kebajikan. Baik, aku akan coba telepon anak pasien dan mencobanya. Sucian, tidakkah kamu malu? Bukankah kita setuju untuk tidak saling mengganggu? Belum genap sejam sejak perceraian, dan kamu sudah mencoba merayu aku kembali. Zhao Jie, ibumu terkena serangan jantung di ambulans. Mobilmu menghalangi jalan ambulans. Ayo segera pindahkan mobilmu, atau ibumu akan kehilangan waktu emas penyelamatan. Sucian, jika kau ingin memenangkanku kembali dan mendekatiku, cari alasan yang lebih baik. Jangan kutuk ibuku. Aku kata Kawajo akan lebih merendahkanmu. Zhao Jie, datang cepat dan pindahkan mobilmu. Benar, ibumu dalam masalah. Hei Sucian, aku sedang bersama suamiku di kamar tidur. Jika kau ingin memindahkan mobil, tunggu saja aku. Ketika aku selesai dengan suamiku, Anda versi lebih baik. Aku tuh akan pergi memindahkannya. Yang tua tidak tahu malu, yang muda juga memesona. Keluarga Zhao benar-benar luar biasa. Dr. Zhang, kondisi pasien semakin memburuk dan hampir meninggal. Anak, datang cepat. Ibu tidak bisa bertahan lebih lama. Jika engkau tidak datang, kau dan grup Zhao benar-benar akan binasa. Nona Su, cepat suruh suamimu pindahkan mobilnya. Ini masalah hidup dan mati. Apakah wanita ini sengaja menunda waktu untuk membunuh mertuanya sendiri? Itu terlalu kejam. Bagaimana bisa ada wanita sekejam kau? Saya peringatkan Anda, jika Anda tidak menelepon suami Anda segera, kami akan mempermalukan Anda secara online. Bagaimana mungkin saya tidak ingin menyelamatkan Li Fengxia
Jelas putranya yang tidak menjawab telepon. Telepon lagi dan jelaskan situasinya dengan jelas. Saya tidak percaya ada anak yang tidak berbakti seperti itu di dunia. Dr. Zhang, tolong selamatkan saya. Saya tidak ingin mati. Detak jantung pasien semakin lemah. Kita tidak bisa menunda lagi. Nona Su, cepat telepon suamimu. Apakah Anda ingin membunuh mertua Anda? Baik, maka saya akan mencoba menelepon putra pasien lagi. Kalian semua dengarkan juga. Apakah saya tidak ingin menyelamatkan Li Fengxia atau apakah putranya tidak menjawab? Wanita ini Su Qian, apakah dia tidak punya malu? Saya ingin lihat apa yang akan dia lakukan. Suamiku, kamu sudah bercerai dengan Su Qian, si nenek tua itu. Mengapa kamu masih peduli padanya? Dia hanya menyesalinya dan ingin berdamai denganmu. Sayang, hari ini ulang tahunku. Kamu berjanji padaku untuk memberi hadiah dan memuaskanku. Jangan biarkan si nenek tua itu merusak kesenangan kita. Benar, dia bukan apa-apa. Tidak layak mengganggu untuk kesenangan kita. Kalau break sudah, mari kita lanjutkan. Mari makan nasi kawal. Istriku, aku rasa aku mendengar suara ambulans. Mungkin kita harus turun dan memeriksa. Bagaimana jika Su Qian benar? Hei, sayang. Ibu kita sangat sehat. Dia pasti tidak naik ambulans. Tapi, Sayang, kamu ingat Su Qian bilang ayahnya akan datang ke Fulijia Yuan hari ini. Mungkin itu ayahnya yang tahu kamu meninggalkannya, marah besar, era jalur sayur. Jadi Su Qian panggil ambulans, tapi terjebak di jalan. oh, jadi ayahnya lah yang meninggal. Apa ada urusannya dengan kita? Tepat sekali. Dia sangat memalukan kita hari ini. Biarkan ayahnya menderita sebagai ganti rugi. Ganti rugi kita. Lihat dia berani provokasi kita lagi. Akal seperti itu, ikutin. Kalian semua dengar itu? Bukan karena aku tidak ingin selamatkan Li Fengxia, tapi putranya tidak angkat telepon. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa ada putra yang tidak berbakti seperti itu? Pastinya kamu sengaja salah menghubungi nomor dan tidak memberitahu putranya. Benar, karena ada banyak kasus di mana menantu perempuan tidak menyelamatkan ibu mertua mereka. Kamu pasti berpikir bahwa ibu mertuamu harus mati saja untuk melampiaskan amarahmu. Nona Su, tanda vital ibu mertuamu terus menurun. Jangan tunda lagi. Kamu masih harus meminta suamimu turun dengan cepat dan memindahkan mobil. Bagaimana mungkin aku tidak ingin menyelamatkan Li Fengxia? Kamu baru dengar, putra pasien itu sendiri yang tidak angkat telepon. Selain itu, kalau aku benar-benar tidak ingin menyelamatkannya, mengapa aku menelpon nomor darurat? Ibu mertuamu mengalami kecelakaan di rumahmu. Menghubungi nomor darurat sebenarnya adalah tanggung jawabmu. Nona Su, aku tahu kamu agak marah setelah bercerai dari suamimu, tetapi nyawa dipertaruhkan. Kamu harus memprioritaskan hal yang lebih besar. Telepon tidak bisa terhubung. Baiklah, hancurkan mobilnya, semua kerugian tanggung jawabku. Dr. Zhang, tubuh pasien semakin dingin, harus segera ke rumah sakit untuk operasi. Apa? Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat hancurkan mobilnya. Nak, Su Qian, wanita terkutuk itu, benar-benar menyewa seseorang untuk menabrak mobilku. Suami kita tidak boleh membiarkannya pergi. Jika dia berani menabrak mobilmu hari ini, dia akan berani menabrakku besok.
Ayo kita beri dia pelajaran. Dr. Zhang, mobil itu baru saja melewati kita. Dan dengan sengaja memotong jalan kita. Anda sebenarnya tidak menelepon mantan suami Anda? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak memindahkan mobil dan sekarang sengaja memotong kita? Cepat, telepon mantan suamimu. Katakan yang sebenarnya padanya. Suruh dia minggir. Jangan tunda misi penyelamatan kita. Waktu adalah nyawa. Hei Zhao Jie, apakah kamu tuli atau apa? Sudah kukatakan ibumu ada di mobil, apakah kau ingin dia mati? Sebelum kau senang, cepat pindahkan mobil. Pergi ke neraka. Jangan kira aku tidak tahu bahwa di ambulans terbaring ayahmu. Kau benci ibuku sampai ke tulang. Bagaimana mungkin kau begitu baik hingga menyelamatkannya? Bagaimana mungkin kau menabrak mobilku demi dia? Suami, kita tidak boleh membiarkan mereka lolos hari ini. Jika Sucian tidak memberikan penjelasan, maka biarkan ayahnya mati di ambulans. Apa yang terjadi? Tahukah kamu bahwa pasien semakin parah? Mantan suami Nona Su sedang menghalang jalan kita di depan. Dr. Zhang, pasien tidak sadarkan diri. Detak jantungnya menurun dan dia hampir mati. Cepat selamatkan dia. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Keluar dan minta mantan suamimu memindahkan mobil. Zhao Jie, apa yang kau lakukan? Tahukah kamu bahwa ibumu dalam bahaya besar? Jika kau tidak ingin dia mati, pindahkan mobil segera. Jangan buang-buang waktu. Ibumu benar-benar dalam bahaya. Jangan kutuk ibuku. Ibuku baik-baik saja. Orang yang terbaring di mobil, pastilah ayahmu. Kalau siak, mengapa kau begitu cemas? Apakah kau benar-benar tidak memindahkan mobil? Jika kau ingin aku memindahkan mobil, bukan tidak mungkin. Saya kembalikan grup Zhao kepadaku. Lalu berlutut dan minta maaf. Atfa tidak dan sia. Kau betul. Aku tidak akan memindahkannya. Memintaku berlutut dan minta maaf? Mimpi saja. Maka tidak ada pilihan. Kau merusak mobilku, jadi kita harus menunggu tukang reparasi. Sayang. Mari kita lihat dulu hidangan baru apa yang ada di Michelin, lalu ajak ibu untuk mencicipinya nanti. Kalian berdua sangat tidak masuk akal. Ambulans itu ada di sana. Apakah itu ibumu yang terbaring di dalam? Kalian berdua pergi ke sana dan lihatlah untuk memastikan. Jika bukan ibumu, kamu masih bisa menghalangi jalan nanti. Jika itu ibumu yang terbaring di sana, apa yang kalian berdua lakukan? Sedang membunuhnya. Lihat. Apa yang kalian lihat? Tidak ada yang perlu dilihat. Di ambulans itu, yang meninggal pasti ayahmu. Kami tidak akan mendekati nasib sial itu. Hanya beberapa langkah saja, tapi kalian tidak mau turun dan melihat. Maukah kalian berbaik hati menyelamatkan ibuku? Menurutmu aku akan percaya itu? Aku menyelamatkan ibumu karena aku khawatir darahnya akan mengotori vilaku, jadi aku memanggil ambulans. Pokoknya aku sudah menyampaikan pesannya. Apakah menyelamatkannya atau tidak terserah kalian. Kalian putuskan sendiri. Bagaimana kalau kita turun dan melihat? Hanya sekali lihat. Untuk memastikan apakah itu ibuku. Biar wanita itu Sucian berani berbohong padaku. Aku akan membuatnya membayar. Ya. Ibumu ada di dalam. Lihatlah sendiri. Sucian, lebih baik jangan berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu membencinya. Anda untuk sisa hidupmu, jangan pernah berpikir untuk menikahiku lagi. Cuk, suami. Apa yang kau lakukan? Kau dan Sucian sudah bercerai, jadi mengapa kau masih percaya padanya? Selain itu, aku pikir dia tidak punya niat baik. Dia tahu hari ini ulang tahunku, tapi dia masih membuatmu pergi dekat ambulans. Apakah kau masih memilikiku di hatimu? Oh,
Senin-senin aku peduli padamu. Lalu mengapa kau tidak percaya padaku? Kau percaya pada perempuan jahat ini? Baik, mari kita tidak melihat. Oke, aku percaya padamu. Su Qian, lihat. Suamiku hanya percaya padaku. Kau perempuan jahat. Berhenti mencoba menggoda suamiku. Xiao Jie, jika kau tidak melihat ini untuk terakhir kalinya, kau akan menyesal. Ibumu membesarkan anak tak tahu terima kasih sepertimu. Dr. Zhang, denyut jantung pasien, turun cepat. Pasien sedang sekarat. Keluarga datang lihat untuk terakhir kalinya. Dia memanggilmu. Cepat pergi lihat untuk terakhir kalinya. Ingat, kau membunuh ibumu sendiri. Kau... Dokter, siapa nama pasien ini? Pasien bernama Li Fengxia. Kau putranya kan? Cepat lihat ibumu untuk terakhir kalinya. Iya, Su Qian. Kau benar-benar punya trik licik. Mungkin kau berkolusi dengan staf medis untuk melakukan sandiwara bersama. Biar kukatakan padamu, kau dan Zhao Jie sekarang sudah bercerai. Zhao Jie adalah suamiku. Tidak peduli berapa banyak trik yang kau mainkan, mereka tidak akan berhasil. Nak, ini ibu. Cepat datang. Ibu harus memberitahumu bahwa Su Qian adalah putri ketua Su. Aku memberitahumu. Cepat naik. Pasiennya ada di dalam. Lihatlah sendiri dan kau akan tahu. Hanya beberapa langkah lagi dan kebenaran akan jelas. Selain itu, apa artinya Zhao Jie? Seorang parasit. Apakah dia layak dimaafkan? Apakah kau melihat atau tidak? Bukan ibuku yang meninggal. Su Qian, apakah kau akan pernah berhenti? Siapa yang memberanikanmu untuk membuli Xia dan kita sudah bercerai? Tidakkah kau punya rasa malu untuk mempertahankanku? Kau mainkan trik seperti itu. Tidakkah kau pikir itu membosankan? Nak, Siapa yang menendang mobil? Siapa yang baru saja menendang mobil? Lagi pula Anda adalah keluarga pasien. Pasien sedang menghirup napas terakhirnya. Kamu sedang bertengkar di luar, bahkan tidak melihat terakhir kali, dan lebih parahnya, kamu menendang mobil. Tendangan itu tadi menyebabkan masker oksigen pasien terlepas, memutus napas terakhirnya. Bagaimana bisa ada kerabat sekejam Anda? Ibu, kurasa aku mendengar ibuku memanggilku. Sayang, apa yang kau katakan? Kurasa aku baru saja mendengar suara ibuku. Mendengar suara ibumu, tidakkah kau akan naik? Tidakkah engkau bahkan akan melihat terakhir kali? Sayang, kamu pasti salah dengar. Aku tidak mendengar apa-apa. Dan lagi, bisakah kau jangan naik dan melihat? Aku takut. Nah, bagaimana jika itu benar? Aku... Sayang, pikirkan baik-baik. Su Qian baru saja menceraikanmu. Di hatinya, dia pasti membenci ibumu mati-matian. Bagaimana mungkin dia cukup baik untuk mengantar ibumu ke rumah sakit? Dan dari perspektifku, di dalam mobil, almarhum pastilah ayah Su Qian. Lagi pula ayahnya pasti menyimpan dendam terhadap kami. Jika kamu naik dan melihat jenazah ayahnya, betapa sialnya itu. Su Qian, kau memiliki hati yang kejam. Karena hati yang jahat, kau pantas ayahmu mati. Baguslah dia mati. Kau... Bagaimana kau terbongkar oleh kami dan tak bisa berpura-pura lagi? Su Qian, hari ini kau menyebabkan ayahmu mati karena marah dan kemudian terbongkar oleh kami untuk rencanamu. Bukankah kau sangat kecewa dan marah? Pantasan. Seperti kau, orang kau tak tahu semalu yang tak berguna. Kau pantas ayahmu mati. Baguslah dia mati. Kau... Nona Su, kami salah menyalahkanmu. Bukan bahwa kau ingin ibu mertuamu mati, tapi anaknya tidak bertindak secara manusiawi. Kau, wanita itu Su Qian, berapa banyak keuntungan yang dia berikan padamu untuk membuatmu bekerja sama dengannya dalam berakting? Apakah tak kau percaya aku akan memanggil polisi sekarang untuk menangkapmu? Anda siapa mencarikan seumur hidup?
Aku akan meringkuk di penjara. Sayangku, hari ini adalah hari perceraianmu. Ini juga hari Sucian, ayahnya meninggal. Betapa sukacitanya. Kita harus menyalakan kembang api dan merayakannya dengan baik. Merayakannya? Ya, tentu saja kita harus. Berani-beraninya kau mengutuk ibuku mati. Sekarang kau menuai apa yang kau tabur. Aku sangat gembira karenanya. Kalian hewan terkutuk, kalian benar-benar berbakti. Bakti kalian luar biasa. Nona Su, orang luar, sedang berusaha menyelamatkan nyawa. Namun, dia secara pribadi membunuh ibunya sendiri. Nona Su, kami salah menyalahkan Anda. Masalah pasien itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda bisa pulang dulu. Kami akan menanganinya dengan mantan suami Anda untuk menangani akibatnya. Melihat mereka sepertinya tidak akan menangani pemakaman Li Fengxia. Aku akan mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Bagaimanapun, almarhum harus dihormati. Nona Su sangat berbudi. Rumah sakit kami pasti akan mempromosikannya di media untuk mempromosikan kebaikan Anda dan perbuatan berbakti. Ayo pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Keduanya badut. Berjalan. Sayang, ada apa? Aku pikir aku baru saja melihat ibuku. Tadi, aku melihat orang yang terbaring di ambulans. Dan ibuku. Sayang, ini semua adalah kerusakan yang dilakukan oleh Sukian, si biang itu. Dialah yang terus mengatakan bahwa orang di ambulans adalah ibumu, sehingga membuatmu berhalusinasi. Mengapa kita tidak pergi ke rumah sakit untuk melihat-lihat? Sayang, kamu berjanji untuk merayakan ulang tahunku denganku hari ini. Jadi apakah kamu tidak cinta padaku lagi? Apakah kamu tidak cinta padaku lagi? Samuel, aku tidak bermaksud begitu. Jika kamu tidak bermaksud begitu, lalu apa maksudmu? Kupikir kamu masih memiliki perasaan untuk Sucian, si biang itu. Dengan hanya beberapa kata, dia memikatmu, dan kamu bahkan tidak mau merayakan ulang tahunku. Dan kamu bersikeras pergi ke rumah sakit tempat sial itu. Jika kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya, aku tidak akan menghentikanmu. Aku harus pergi sendirian dengan anak, melahirkannya, dan kemudian dengan susah payah membesarkannya. Sama apa yang kamu bicarakan? You agak bawakan ulang tahun. Tiga. Hari kita pasti. Oke. Aku tahu itu. Sayang, kamu yang terbaik bagiku. Putri, saya sudah memerintahkan untuk memblokir Zhao Ji. Siapapun yang berani mengganggu putriku tidak akan luput dari hukuman. Besok grup Xingyun akan mengadakan upacara suksesi. Dan saat itu saya akan mengundang semua elit kota. Saya akan membuatmu mengambil alih Xingyun di depan. Semua orang. Ayah, beban ini terlalu berat. Saya takut tidak bisa menanggungnya. Putri, dengan ayah mendukungmu dari belakang, kau pasti akan menjadi pewaris Xingyun yang baik. Ngomong-ngomong, saya juga telah mengundang Shou Kai dan Xin Xiao. Saya ingin mereka tahu yang terjadi pada mereka yang menyakiti putriku. Nona Su, ini adalah Abu Ibu Li. Walaupun Zhao Jie dan saya sudah bercerai, Li Fengxia toh adalah mantan ibu mertuaku. Zhao Jie adalah anak yang tidak berbakti, dan dia malang. Pada upacara suksesi grup Xingyun besok, saya akan membuat semua elit kota bergabung denganku untuk mengantarnya untuk terakhir kalinya. Biarkan dia berangkat dengan megah. Karena anak dan menantunya tidak peduli padanya, saya akan mengantarnya untuk terakhir kalinya. Besok, rumah sakit kami juga akan mengumumkan di media resmi, mempromosikan kebaikan Nona Su, dan juga mengutuk Cakai dan Xin Xiao, keduanya. Terima kasih Dr. Zhao atas kata-kata benar Anda. Oh, ngomong-ngomong,
Dr. Zhang, bisakah Anda membantuku menguji sebungkus angsin sup ini? Baik, saya pasti akan mengujinya secara menyeluruh untuk Anda. Baik. Chen Qian, apa yang kamu lakukan? Saya membantu Li Fengxia dengan pemakamannya. Tidak hanya dapat meningkatkan citra grup Xingyun kami, tapi juga merusak reputasi Zhao Jie dan Qin Xiao. Bukankah ini membunuh 2 burung dengan 1 batu? Oh, begitu. Langka sekali kamu punya pertimbangan seperti itu. Ayah bisa tenang menyerahkan grup Xingyun kepadamu. Nona Su tidak hanya mulia statusnya, tetapi juga baik hati. Grup Bintang Awan pantas makmur. Meskipun mereka sudah bercerai, dia masih bersedia mengantar Li Fengxia dalam perjalanan terakhirnya. Lihatlah Zhao Jie itu, seperti langit dan bumi terpisah. Perbuatan baik Nona Su seharusnya diketahui lebih banyak orang. Caki dan Qin Xiao, perilaku buruk juga seharusnya diketahui lebih banyak. Ibu mertua sayang, apakah Anda lihat? Anak Anda sendiri bahkan tidak sebaik saya, orang luar. Oh, sudah jam berapa sekarang? Kenapa ibu belum datang? Apakah dia punya masalah denganku? Cepat telepon untuk bertanya. Hari ini ulang tahunku. Aku sudah memesan kamar pribadi di hotel. Ayo makan lebih awal. Dan pergi lebih awal. Jangan khawatir, aku akan telepon ibu sekarang untuk memintanya datang lebih awal. Apa yang sedang kau lakukan? Teleponlah. Ada apa ini? Aku tadi berpikir aku mengetahui Su Qian memegang potret ibuku. Apakah ibuku bermasalah? Oh tidak, duduk cepat. Sudah aku katakan padamu bahwa Su Qian dan ibu tidak akur. Dia tidak akan pernah membawa ibu ke rumah sakit, apalagi mengatur pemakamannya. Perempuan itu, dia hanya melebih-lebihkan berusaha sebenarnya sepertimu dan kembali bersamamu. Oh, tidak bisakah kau rasional? Jangan terpikat olehnya. Biar ku katakan padamu, aku adalah istrimu sekarang, dan aku sedang mengandung anakmu. Aku tidak akan mengizinkan kau memikirkan perempuan-perempuan lain. Tidak, serak mungkin. Aku masih sedikit khawatir. Aku perlu menelepon dan bertanya. Hello, nomor yang kau telepon sedang sementara tidak tersedia. Hello, nomor yang kau telepon sedang sementara tidak tersedia. Saya tepuk ya. Ibuku udah pasti dalam masalah. Sudah lama skala dan aku belum melihatnya. Lagi pula, ibuku tidak akan mengabaikan teleponku. Dan aku perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Hei, Aku harus ke rumah sakit menjenguknya. jangan pergi. Ibu pasti sibuk. Dan hari ini ulang tahunku. Kamu bilang akan menemaniku. Halo. Bos Zhao, kabar buruk. Grup Xingyun tidak hanya membatalkan investasi 1 miliar itu, tetapi juga berencana memblacklist Anda sepenuhnya. Apa? Grup Xingyun memblacklist aku. Halo. Bos Zhao, masalah besar. Semua bank telah mengumumkan berhenti bekerja sama dengan Anda, memblacklist Anda di industri, dan menarik pinjaman yang diberikan kepada Anda. Halo. Bos Zhao, ada yang melaporkan Anda karena penggelapan pajak. Dinas pajak membekukan semua kartu bank Anda dan akan menyelidiki Anda. Stagman Mawet. Itu tidak mungkin. Yang aku ingat ibuku bilang, ketua Su paling menghargai aku
Dia juga berjanji dia akan berinvestasi 1 miliar untuk aku. Jadi kau khawatir memblacklist aku dan keluarga Zhao. Apa mungkin Aku sekarang beritahu kamu, bukan hanya investasi 1 miliar untuk Zhao Jie diatur oleh aku melalui ketua Su, tetapi yang menyesal seharusnya Zhao Jie dan keluargamu. Aku bilang, aku bisa mengangkatmu Zhao Jie ke puncak kesuksesan, tapi juga menjatuhkanmu ke dalam jurang. apa mungkin Su Qian benar-benar putri ketua Su? Kalau begitu maka semuanya selesai. Keluarga Zhao kita juga selesai. Mustahil. Su Qian memang punya uang, tapi tidak mungkin bahwa dia adalah anak Su Xincheng. Sis, lihat, berita mengatakan Putri Ketua Su, Nona Su, telah berlatih di luar negeri selama bertahun-tahun, akan mengadakan upacara suksesi besok, dan mengambil alih grup Xingyun. Pikirkan itu. Menurut kebiasaan orang kaya, berlatih di luar negeri berarti pergi ke luar negeri kan? Astaga, Su Qian pasti bukan anak Su Xincheng. Lalu mengapa aku baru saja bercerai dengan Su Qian dan grup Xingyun memblacklist aku? Aku ingat Su Qian memberitahuku bahwa aku bisa mendapatkan 1 miliar dalam pendanaan. Semua karena dia. Ini Halo? Halo, apakah ini Tuan Zhao Jie? Iya, ini saya. Tuan Zhao, halo. Grup Xingyun akan mengadakan upacara suksesi besok, khusus mengundang Anda dan istri Anda, Qin Xiao. Untuk hadir bersama, harap datang tepat waktu. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Grup Xingyun baru saja mencoba memblacklist aku. Kalau PC sekarang mereka mengundang kita ke suatu upacara suksesi. Aku mengerti. Ketua Su membatalkan investasi dan ingin memblacklist Anda, tetapi besok dia meminta kita menghadiri upacara suksesi. Dia pasti ingin putrinya berinvestasi pada kita, sehingga kita akan berterima kasih pada putrinya. Sayang, kukira besok bukan hanya Anda tidak akan di blacklist, tetapi Anda akan melambung tinggi. Ibu tidak menjawab telepon sekarang, dia pasti sedang membahas hal ini. Begitulah. Bagus. Kau kira itu ulah Su Qian. Begitu aku, Zhao Jie, melambung tinggi, aku akan membuatnya berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padaku. Aku akan membuatnya melihat dengan jelas bahwa Su Qian telah kehilangan pria hebat apa aku ini. Tepat sekali. Pada saat itu dia pasti akan datang berlari kembali padamu untuk berdamai. Aku juga tak sabar untuk melihatnya berlutut dan memohon ampun. Pada hari yang bahagia ini, grup Star Cloud malah menempatkan kain putih besar tepat di tengah aula. Ini tidak terlalu baik pertanda, kan? Aku dengar itu Nona Su, yang mengaturnya sendiri, tapi tak ada yang tahu kenapa. Tapi pasti tidak sederhana. Lihat, Tin Zhao dan Nona Qin sudah datang. Selamat Tini Zhao karena diundang oleh grup Star Cloud sebagai tamu istimewa. Sudah lama ku dengar bahwa CEO Su menginvestasikan 1 miliar pada Tian Zhao. Melihatnya hari ini, ternyata bukan rumor. Sepertinya Tian Zhao akan sukses besar. Ayo pergi. Hanya diundang sebagai tamu istimewa, kan? Apa hebatnya itu? Pada akhirnya, bukankah dia masih seorang pria tampan yang akan bangkrut? Ya, siapa tahu dia mungkin sukses besar. Kita tidak bisa macam-macam dengannya. Nona Su sudah datang. Bagaimana mungkin dia? Mengapa Su Qian
Mengapa dia pewaris grup Xingyun? Astaga, inilah pewaris grup Xingyun, Nona Su. Penampilan dan temperamennya sungguh luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Ya, dia cantik, bertubuh proporsional, dan berlatar belakang kuat. Wanita seperti ini sulit untuk mengatakan pria mana yang cukup beruntung untuk mendekatinya. Semuanya jangan tertipu olehnya. Wanita ini sama sekali bukan pewaris grup Xingyun, melainkan seorang perempuan tak tahu malu. Benar atau palsu? Memang benar tak bisa menilai buku dari sampulnya. Aku tak pernah menyangka ini. Orang di sebelahku adalah suamiku Zhao Jie. Dan dia adalah mantan istri suamiku. Perempuan yang dimain-mainkan, lalu ditinggalkan. Hanya dia, pria yang kutinggalkan, hanya kamu Qin Xiao yang menganggapnya harta. Cukup Su Qian. Kau kutuk ibuku mati, baiklah. Sekarang kau datang ke sini berpura-pura sebagai pewaris grup Xingyun. Aku lihat tiba-tiba aku datang naik. Kapal besar grup Xingyun akan melesat dan sengaja membuat masalah kan. Keberitahukan padamu, Su, orang Turki, memiliki mata yang tajam, dia tidak akan tertipu olehmu. Selain itu, apa yang kau lakukan hari ini telah melampaui batasku. Aku akan berdamai denganmu. Pria macam apa kau Zhao Jie, sampai membuatku meminta perdamaian? Dan siapa yang memberitahumu bahwa identitasku sebagai pewaris Xingyun adalah palsu? Dan siapa yang memberitahumu bahwa ibumu tidak mati? Belumkah kau perhatikan bahwa kau tidak bisa menghubunginya lagi? Semuanya datang dan lihat. Lihat ini, wanita tak tahu malu. Bukankah hanya suamiku yang meninggalkannya dan menceraikannya? Dia menyimpan dendam. Dia sebenarnya mengutuk bahwa ibu mertuaku sudah meninggal. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Su Qian, apa hubungannya urusan kita dengan ibuku? Beraninya kau mengutuk ibuku? Apakah kau masih punya hati nurani? Apakah kau masih manusia? Bagaimana di dunia ini bisa ada wanita kejam seperti itu? Tak heran manajer Zhao ingin menceraikannya. Layaklah. Wanita kejam ini, pantas dia dinikahi kembali oleh manajer Zhao. Kalian Zhao Ke dan Qin Xiao, hak apa yang kalian punya untuk berbicara padaku tentang kemanusiaan dan hati nurani? Jika kalian berani, buka kain putih itu. Lihat apakah aku yang mengutuk ibumu atau ketidaktahuanmu yang membunuh ibumu. Apa yang kalian tunggu? Buka itu. Lihat apakah hati nurani dan kemanusiaanmu punya keberanian untuk menghadapi apa di balik kain putih itu. Di baliknya hanya sehelai kain putih. Apa yang istimewa tentang itu? Sekarang di depan semua orang, aku akan membongkar wajahmu yang buruk dan kejam. Hei, Ibu? Apa kau lihat dengan jelas? Apa kau mengenalinya? Tidak mungkin. Dietrich Fawazit. Tidak mungkin seperti ini. Li Fangxia ada di dalam. Kau membunuhnya. Apa kau senang sekarang? Puas? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Tidak mungkin. Pasti engkau Su Qian yang mengutuk ibuku. Kemarin ibuku baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba meninggal? Ibumu mengalami serangan jantung mendadak dan meninggal. Kaulah yang menggunakan mobilmu untuk menghalangi ambulans, menyebabkan ibumu melewatkan waktu perawatan emas. Juga kaulah yang di jalan tol sengaja memotong ambulans, menunda perawatan ibumu. Selain itu, kaulah yang menendang ambulans, menyebabkan masker oksigen ibumu jatuh, dan dia menghembuskan napas terakhirnya. Kaulah dan Qin Xiao yang membunuh ibumu. Su Qian, I have to wake up watch it. Siapa yang memberanikanmu mengganggu Xiao? Selamat, kita sudah bercerai. Dan tidak bisakah kau malu sedikit memainkan trik seperti itu untuk menahanku? Tidakkah kau pikir itu membosankan? Mungkinkah aku yang benar-benar membunuh ibuku?
Jangan... Bagaimana dia bisa menghancurkan Gucci itu? Ya itu keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghancurkan Gucci ibuku? Siangju, kamu sangat bingung. Gucci ini bukan milik ibu sama sekali. Jangan tertipu olehnya. Apakah kamu bilang bahwa aku menggunakan Abu Li Fengxia untuk menipu Zhao Jie? Shema, apa yang terjadi? Sayang, pikirkan baik-baik. Ibumu sendirilah yang senwa dan perceraianmu dari Sukian. Dia pasti sangat membenci ibumu. Bagaimana dia bisa dengan baik hati mengantar ibumu ke rumah sakit dan menghadiri pemakamannya? Kupikir dia sebenarnya mengutuk ibu dan membuat semua yang hadir berpikir kamu anak tidak berbakti untuk menurunkan pengaruhmu di grup Xingyun, lalu membuat Nona Su berhenti menghargaimu. Park, kau hebat, Suqian. Ya karena kamu tak terima kita mendapatkan aku kembali, kamu datang ke sini untuk memfitnah reputasiku dan menghancurkan masa depanku. Untungnya aku menceraikanmu lebih awal. Wanita jahat sepertimu tidak pantas untuk ke Zhao Jie, juga tidak untuk cintaku. Kau binatang tak berperasaan. Kau tidak pantas untuk Nona Su. Saya adalah dokter yang menyelamatkan Li Fengxia kemarin, Dr. Zhang. Ibu Li Fengxia mengalami serangan jantung mendadak kemarin. Ibu Su yang menelepon darurat. Ketika kami menjemput Ibu Li Fengxia, dan kembali ke rumah sakit untuk penyelamatan. Tetapi di jalan, kami dihalangi mobil Zhao Jie. Zhao Jie tidak hanya tidak memindahkan mobilnya, tetapi juga di jalan dengan sengaja menghentikan ambulans, menunda waktu penyelamatan terbaik. Chou Kai juga yang menendang ambulans, menyebabkan masker oksigen Ibu Li Fengxia terlepas dan meninggal. Dia, Zhou Ke dan Qin Xiao, yang membunuh Li Fengxia. Hus, orang tak berperasaan, membunuh ibu mertua mereka sendiri dan bahkan menyebarkan abunya. Xin Xiao ini lebih buruk dari binatang. Tidak mungkin. Ibu mertuaku tidak meninggal sama sekali. Su Qianlah, dia menyuap dokter. Oh, saya mengerti. Setelah saya bercerai dengan Sukian, ayahnya datang ke Fujia Yuan. Kemudian saya dengar, setelah saya membuang Sukian, dia membuat dirinya sakit karena marah dan Surya meninggal di ambulans. Sujian tidak tahan, jadi dia menyuap dokter ini untuk memfitnah saya. Kau wanita jahat, pantas setelah ayahmu meninggal. Dia memang tidak baik. Ketika saya mendapatkan investasi dari grup Xingyun, saya juga akan menyalakan kembang api untuk merayakan and as I'm in love, menyebarkan abu ayahmu lagi. Inilah hal yang ada Sukian untuk ketidakmaluanmu. Inilah sertifikat kematian ibumu. Ini adalah surat kematian ibuku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Xiao, Foyin Patakwet. Suami, jangan tertipu oleh mereka. Sebuah surat kematian tidak membuktikan apa-apa sama sekali. Lagi pula surat kematian dapat dipalsukan. Pergi mereka bilang ibu kita sudah mati, jadi dia mati begitu saja? Jika kau berani, buat mereka menunjukkan bukti yang kuat. Betul. Benar. Surat kematian juga. Tak pemalsu. Pastinya wanita Sucian yang menyuap dokter ini dengan sengaja pada kesempatan ini untuk memfitnahku dan merusak reputasiku karena kehilangan investasi dari grup Xingyun. Bicaralah. Wanita itu Sucian, berapa banyak dia membayarmu untuk membuatmu bersekongkol dan memfitnahku bersama? Kau sungguh biadab. Kebenaran ada di depan matamu, tapi kau masih tak percaya? Memalsukan surat kematian adalah kejahatan. Siapa yang berani memalsukan surat kematian, pasti itu dipalsukan. Sucian,
Aku tahu. Kau pasti melihat bahwa aku akan menanjak. Dan kisah jelas tapi dia tak punya kesempatan. Kan? Kalau begitu, aku akan mendapati. Asalkan kau mengakui bahwa ayahmu yang meninggal, aku bisa memberimu sedikit bantuan dan kemudian bahkan punya beberapa anak denganmu untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Su. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena memfitnah ibuku. Dan aku akan memutuskan segala peluang rekonsiliasi denganmu. Sek. Kau Zaujie cuma pencari uang, beraninya kau mengharap aku memohon rekonsiliasi. Tapi sebenarnya kau tidak punya kemampuan itu. Jadi aku butuh bantuanmu. Tapi sekarang berbeda. Grup Starry Cloud sudah memperhatikanku. Seorang jenius bisnis sepertiku. Grup Starry Cloud pasti akan mendukungku. Grup Starry Cloud tidak akan mendukung bajingan sepertimu yang meninggalkan istrinya dan menyebabkan kematian ibunya. Kau orang tak tahu terima kasih. Hanya dengan mulutmu, kau bisa menfitnahku. Apa yang bisa kau lakukan? Karena kau menginginkan bukti, maka kami akan memberimu bukti. Untuk kebenaran spesifik, semua orang bisa pergi ke pengumuman yang dipasang di rumah sakit kami. Ambulans kami dilengkapi dengan kamera serba arah. Kemarin, siapa yang meninggal di ambulans? Bagaimana dia meninggal? Kami telah merekamnya dengan jelas. Selain itu, videonya telah diunggah ke pengumuman. Pria itu menghalangi ambulans. Apakah ini perbuatan manusia? Ibunya meninggal dengan mata terbuka lebar. Sukian, kapan kau akan berhenti? Siapa yang memberanikanmu mengganggu semua? Dan juga, kami sudah bercerai. Tidak bisakah kau punya rasa malu? Untuk menicinku, kau main trik seperti itu. Tidakkah kau pikir itu konyol? Nak. Anak. Sudah kau lihat jelas? Siapa sebenarnya yang meninggal di ambulans? Dan siapa tepatnya yang membunuh ibumu? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Biarkan semua orang melihat dengan baik. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Suami, hari ini adalah harinya perceraianmu. Ini juga harinya Ayah Sucian meninggal. Ini praktis kebahagiaan ganda. Kita harus menyalakan kembang api dan merayakan dengan baik. Ini keterlaluan. Chokai dan Shin Xiao, Kezuha mereka sangat brok. Nona Su akan menceraikannya. Namun dia masih merawat dengan baik mantan ibu mertuanya Li Fengxia. Akibatnya, bagaimana mereka berdua melakukan hal-hal buruk seperti itu. Ketika ibu mereka sakit kritis, mereka tidak merawatnya di ranjang sakit, menghalangi ambulans, dan membunuh ibu mereka sendiri. Dan bahkan menyebarkan abu ibu mereka, abu. Dengan karakter Zaujie, grup Xingyun tidak akan pernah berinvestasi padanya. Tidak. Tidak. Nasibku tidak bisa dihancurkan. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan berakhir. Ya, ini sama salahnya. Bukan salahku. Setiap kali aku hampir mengetahui bahwa orang di ambulans adalah ibuku. Dialah Qin Xiao yang menghentikanku berulang kali. Ini bukan urusanku. Itu tidak ada kaitannya dengan saya. Ini semua Kesalahan suaminya. Masalah ini jelas tanggung jawab kita berdua. Mengapa hanya menyalahkan saya? bodoh. Jika kamu semua mengangkat masalah ini sendiri, AKT hanya akan dipandang rendah oleh semua orang. Jika reputasiku hancur, aku tidak akan mendapat investasi dari grup Xingyun. Jangan khawatir, selama reputasiku tidak hancur, dan selama aku mendapat investasi dari grup Xingyun, ya kamu pasti akan diuntungkan. Semua orang dengarkan aku. Aku dan suamiku benar-benar tidak tahu ibu mertuaku ada di ambulans. Dia Sucian, salahkan Sucian. Karena tidak menjelaskan kepada kami. Jika dia telah menjelaskan kepada kami, aku dan suamiku pasti akan memindahkan mobil lebih awal dan akan secara pribadi mengantar ibu mertuaku ke rumah sakit. Maka ibu mertuaku tidak akan meninggal. Apakah kamu yakin aku yang tidak memberitahumu? Benar, jangan pikir aku tidak tahu. Karena ibu mertuaku menyuruhmu bercerai dengan suamiku, sehingga kamu menyimpan dendam padanya, dan yang kemudian kamu membunuh ibu mertuaku, dan menyalahkan aku dan suamiku.
Betapa hina. Kemudian dengarkan semua orang. Apa ini? Saja, ibumu mengalami serangan jantung di ambulans. Saja, ibu Anda mengalami serangan jantung dan sedang di ambulans. Mobil Anda menghalangi jalur ambulans. Datanglah cepat dan pindahkan mobil Anda. Kalau tidak, ibu Anda akan melewatkan waktu penyelamatan emas. Sukia, jika Anda ingin memenangkan saya kembali, Anda want I predict. Nah, maka carilah alasan yang lebih baik. Dan jangan kutuk ibu saya. Kalau tidak, saya hanya akan lebih membencimu. Saoje, datanglah cepat dan pindahkan mobil Anda. Ini benar-benar ibu Anda dalam masalah. Hei, Sukian. Saya saat ini dengan suami saya sibuk di kamar tidur. Jika Anda ingin mobil dipindahkan, tunggulah saya. Setelah suami saya dan saya selesai, dan saya dalam suasana hati yang lebih baik, saya secara alami akan pergi memindahkan mobil. Kedua bajingan ini, dengan nyawa ibu mereka sendiri terancam, masih bermain-main di tempat tidur. Li Fengxia, bagaimana mungkin dia melahirkan binatang seperti Zhao Jie? Xin Xiao ini juga bukan orang baik. Walaupun dia hamil, dia masih bermain-main dengannya. Dia benar-benar cabul sampai ke tulang. Tidak heran dia pergi, menjadi selir orang lain, menggoda suami orang. Aku berkata bahwa aku bisa menempatkanmu Zhao Jie di puncak kesuksesan dan memegang kekuasaan besar, dan aku juga bisa menendangmu ke jurang. Cao Zai, aku tanya, apakah kau yakin atau tidak? Su Qian, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Cao Jie, tidakkah kau perhatikan? Kau berakhir dalam situasi ini hari ini, semua berkat Qin Xiao. Semua karena kamu, wanita, yang bersikeras menggangguku untuk merayakan ulang tahunmu bersamamu. Jika bukan karena merayakan ulang tahunmu, ibuku tidak akan mati. Jika ibuku tidak mati, aku nanti akan berakhir dalam keadaan hancur ini. Suamiku, aku... Jadi, sekarang siapa yang benar-benar selir yang mencuri laki-laki orang? Jadi apa? Bagaimanapun suamimu, sekarang milikku. Maka aku menang. Jangan bilang kau benar-benar berpikir bahwa kau merebut Chou Sets dariku. Aku katakan, di mataku Zhao Jie hanyalah seorang pria tanpa apa-apa. Aku hanya dengan santai meninggalkannya. Tidak terduga, kau memperlakukannya seperti harta. Sekarang kalian berdua mengalami bersama rasa tidak memiliki apa-apa dan menjadi hancur. Su Qian, apakah kau pikir kau bisa lolos dari tanggung jawab? Kemarin, ketika suamiku dan aku keluar dari Fuli Jie Yuan, ibu mertuaku baik-baik saja. Bagaimana dia tiba-tiba terkena serangan jantung? Aku serius curiga bahwa kau menyebabkan ibu mertuaku sakit. Kau adalah pembunuh langsung yang membunuh ibu mertuaku. Benar, Li Fengxia. Memang di villa saya serangan itu terjadi. Tetapi kebetulan ada kamera di villa saya. Ibu, semua bank telah menangguhkan pinjaman kepada keluarga Zhao kami dan bahkan menuntut pembayaran kembali. Rantai modal kami hampir putus. Apakah kalian semua melihat itu? Itu adalah Nona Li Fengxia yang tiba-tiba jatuh sakit dan itu tidak ada hubungannya dengan Nona Su. Saya tidak peduli. Bagaimanapun ibu mertua saya berada di rumah Su Qian ketika itu terjadi. Jadi Su Qian terlibat. Ya pasti seperti itu. Su Qian selalu tahu bahwa ibu saya memiliki penyakit jantung. Jadi dia pasti mengatakan sesuatu di ruangan itu untuk membuatnya marah, menyebabkan serangan jantung ibu saya. Artinya, saya tidak pernah menyangka Su Qian wanita ini akan begitu kejam sehingga sengaja memprovokasi ibu mertua saya dan kemudian membunuhnya. Sedia menggunakan kematian ibu mertua saya untuk menjebak saya dan suami saya. Betapa bencinya. Su Qian, berbicaralah. Main kau benar berbicara. Apakah tebakan saya benar? Apa kau tidak ketahian tak selected? Jika Nona Su benar-benar ingin berbicara, dia seharusnya meminta Anda untuk kompensasi.
entah itu Qin Xiao atau Li Fengxia, Nona Su tidak mengundang Anda ke rumahnya. Sebaliknya, Anda masuk tanpa izin dan merusak harta benda. Selain itu, kepada Nona Su, Anda menyebabkan cedera pribadi. Li Fengxia pingsan di rumah Nona Su. Nona Su tidak meminta Anda untuk kompensasi, itu sudah bagus. Beraninya Anda datang ke sini mengganggu Nona Su? Jadi begitulah. Shokare dan Qin Xiao benar-benar bukan orang baik. Belum lagi membunuh ibu mereka sendiri. Nona Su mengantar ibu mereka ke rumah sakit, dan Tamirik malah memerasnya. Kedua orang tak tahu malu ini, tidakkah mereka punya hati nurani? Nona Xin, kemarin di rumah Nona Su, harta benda yang Anda rusak bernilai hingga 200 juta. Sudah lebih dari 24 jam, jadi Anda harus mengompensasi. Jika Anda tidak bisa bayar, kami akan mengambil tindakan paksa. Suamiku, bukankah Anda bilang akan mengompensasi untukku? Cepat pikirkan cara untukku. Pembiayaan 1 miliar, grup Singyun udah menariknya. Dan saya pergi dengan tangan kosong. Bagaimana saya bisa punya 200 juta sekarang? Aku ulangi. Jika Anda tidak bisa membayar kompensasi dan tidak mendapat pengampunan dari Nona Su, maka hari ini Anda harus ikut kami. Katakan bayar atau masuk penjara, pilih satu. Sukian, tidakkah kau tidak bahwa jika aku tidak punya uang sekarang, apakah kau harus mendorong begitu keras dan membuatnya begitu ekstrem? Ketika kau ingin menceraikanku, dulu, bukankah kau cukup angkuh? Kau begitu agresif hanya untuk membuatku menyesal. Kabel dengan kan? Baiklah. Lalu aku akan memberimu kesempatan lagi. Selama kau berhenti mengejar masalah ini, menghadiahkan grup Zhao. Waktu, maka aku setuju untuk bekerja bersama. Sayang, Tak terlupa apa? Juga, kau tidak bisa lagi mencampuri urusanku dan Sima. Kehadiranku bersamamu sudah merupakan konsesi terbesar dan kompromi yang kuberikan untukmu. iya. Dan aku juga hamil. Anak yang kukandung adalah anak suamiku dan juga anak suamimu. Mulai sekarang, kau harus memberikan 100.000 untuk biaya melahirkan setiap bulan. Ya, setiap bulan kau harus memberikan semua 100.000 yuan. Aku akan memberimu 10 detik untuk mempertimbangkan. Begitu kau melewatkannya, kau akan selamanya kehilangan kesempatan untuk kembali denganku. Kau akan cara menjadi hilang kesempatan untuk berdamai denganku. Suchen, apa yang kau lakukan? Ingin menikah lagi dan punya anak bersamamu, kau harus melihat dirimu sendiri dengan baik dan lihat apa dirimu sebenarnya. Apa maksudmu? Orang yang tak tahu terima kasih sepertimu, apa gunanya kau bagiku? Masih ingin menikah lagi dan punya anak denganku? Tak punya malu kah? Sukian, kau menghina aku. Apakah kau harus mendorong segalanya ke titik ekstrem seperti ini? Membayangkan nebel kasih sayang kita dulu? Kasih sayang dulu ketika kau menghabiskan uang untuk selingkuhanmu di belakangku, ketika kau membuat selingkuhanmu hamil dan ingin menceraikanku, ketika kau mencoba meracuniku hari demi hari, apakah kau pernah memikirkan kasih sayang kita dulu? Kau memfitnahku. Aku minum obat penenang yang kau berikan, tetapi hatiku semakin lemah hari demi hari. Jadi aku bawa obat ini ke Dr. Zhang untuk diperiksa. Ternyata ada racun di dalamnya. Zhao Jie, kau punya hati yang begitu kejam. Hutang ini, biarkan polisi menyelesaikannya denganmu perlahan. Membalas kebaikan dengan permusuhan, bahkan meracuni untuk memusnahkan keluarga, kau benar-benar sampah. Tunggu saja membusuk di penjara. Dan kau, selingkuhan tak tahu malu, yang mencuri pria wanita lain, kau hamil oleh seorang pria, dan masih ingin meminta uang dariku, kalian berdua, jika tidak mengembalikan 2 miliar, aset hari ini, kalian akan menunggu untuk membusuk di penjara. Suami, aku tidak ingin masuk penjara. Sukian, apakah kau terbaca pada mengira sudah mengertiku? Paling buruknya, aku akan membuat menanggung semua kesalahan untukku. Lagi pula dia hamil, jadi polisi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selama aku bebas, and the third terkasih udik, aku bisa mengandalkan grup Singyun untuk bangkit kembali. Benar, aku hamil, jadi aku tidak harus masuk penjara. Selama aku membantu suamiku menanggung semua utang, bahkan termasuk 2 miliar itu, dan selama aku menanggung segalanya, suamiku akan baik-baik saja. Lalu dia bisa mengambil investasi grup Singyun dan melesat ke ketinggian baru, dan aku bisa menjadi istri CEO. Suchen, kau sudah bersusah payah menggunakan begitu banyak trik untuk menghancurkan kami. Tapi sekarang, semuanya sia-sia.
Apakah kau tidak marah? Mengapa aku harus marah? Beraninya kau menjamin bahwa grup Singyun akan berinvestasi di Zaujie? Dalam 3 tahun ini, aku telah meningkatkan nilai pasar grup Zhao 5 kali lipat. Genius bisnis seperti grup Singyun pasti akan mendukungku. Benar, dalam bisnis tidak ada teman permanen atau musuh permanen, hanya kepentingan permanen. Suamiku sangat luar biasa. Tinsu, sang Taipan, pasti akan memihaknya. Tanpa persetujuanku, grup Singyun tidak akan memberi Zaujie 1 sen pun dalam investasi. Mereka juga akan sepenuhnya memblokirnya, membuatnya tidak mungkin untuk bertahan di kota ini. Kau setuju? Kau pikir kau ini apa? Pembiayaan 1 miliar untuk Zaujie ditarik olehku. Pemblokiran lengkap terhadapnya juga diperintahkan olehku. Upacara suksesi hari ini juga diadakan untukku. Kau pikir aku ini siapa? Siapa yang kau pikir aku ini? Suami. Apakah kami salah dengar? Sutsen berkata, upacara suksesi ini diadakan untuknya. Astaga, ahli waris Star Cloud. Aku sangat tahu. Hei semua, lihat. Siapa yang aku tinggalkan? Ahli waris Star Cloud. Aku sangat menyebelnya. Kalian berdua diam. Nona Su benar-benar tidak berbohong padamu. Dia benar-benar... Sudah cukup. Su Chen hanya memiliki sedikit uang busuk. Bagaimana dia cerita dibandingkan dengan ahli waris Star Cloud? Ahli waris Star Cloud adalah The Phoenix. Dia antara manusia, tak terjangkau, dan tak ternilai. Dengan wanita sepertimu, Su Qian, Biden Maytimer, apakah kau masih punya malu? Zaujie, kau benar-benar katak dalam sumur, dengan mata fana, pandangan pendek, gagal mengenali Phoenix sejati. Tak heran kau bergaul dengan seseorang seperti Qin Xiao. Bosku ada bawa menghafali Phoenix sejati, itu the sex yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan. Seekor ayam yang tak bisa bertelur. Apakah kau tak punya akal? Zaujie, aku bisa bertanggung jawab memberitahumu, orang yang berdiri di hadapanmu adalah putri satu-satunya dari pria terkaya Su, dan juga ahli waris grup Star Cloud. Dia hanyalah seorang wanita yang suamiku bosan bermain-main. Jika dia adalah ahli waris grup Star Cloud, maka aku adalah ratu surga. Presiden grup Star Cloud, Tuan Su Xincheng telah tiba. Pak Su, saya adalah CEO grup Zhao. Separuh derajat dengan grup Star Cloud. Kami sudah bekerja sama beberapa kali. Berarti kita sekarang adalah teman. Saya dengar Anda sebelumnya ingin menginvestasikan 1 miliar pada saya. Jangan khawatir tentang ini. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Anda harus percaya pada kemampuan saya. Dalam 3 tahun, saya meningkatkan nilai pasar grup Zhao 5 kali lipat. Jika Anda menginvestasikan 1 miliar pada saya pasti bisa mengembalikan 10 miliar kepada Anda. Sudah saya katakan bahwa grup Star Cloud tidak akan berinvestasi pada Anda sama sekali. Dan juga tidak akan ada kerjasama dengan Anda. Dan akan memblokir Anda secara permanen, Zaujie. Kau benda murah. Tutup mulutmu. Suamiku sedang membahas kerja sama dengan Pak Su. Apa hubungannya denganmu? Orang suara sepertimu. Berhenti ikut campur. Tepat sekali. Siapa kau pikir dirimu? Kerja sama itu adalah antara saya, grup Star Cloud. Apa hubungannya denganmu? Pak Su, wanita gila ini, adalah mantan istri saya. Dia melihat bahwa saya akan menjadi terkenal. Jadi dia menjadi kesal. Dia setan skripsinya untuk membuat masalah, membuat kesempatan baik saya. Jadi engkau adalah Zaujie? Tampaknya dalam pikiran Pak Su, direkasi balik bobot tertentu. Memang. Seperti yang dikatakan Su Qian, grup Star Cloud ingin mengekspor berinvestasi dengan Anda. Pak Su, meeting cepat. Pak Su, Mandarin. Apakah karena Su Qian memalsukan identitas Nona Su ingin membuat Anda tidak senang? Jangan khawatir, aku akan berakhir berkusirnya sekarang juga. Su Qian, apakah engkau mendengar itu? Mengapa kau tidak segera pergi? Apakah kau ingin aku memanggil keamanan dan melemparkan keluar? Hari ini di sini, ini adalah upacara suksesi Nona Su. Jadi engkau tidak berhak membuat keributan. Ini tidak ada hubungannya dengan Su Qian. Enggak ada hubungannya dengan Su Qian. Kalau begitu, pasti berhubungan dengan Qin Xiao. Pak Su, ini tidak ada hubungannya denganku. Semua karena dia Qin Xiao. Pertama, dia membunuh ibuku. Kemudian menaburkan abu ibuku. Dia merusak upacara suksesi dan membuat kekacauan. Suami kau... Diam. Jangan panggil aku suami. Aku tahu tidak punya istri seperti kau.
yang kejam dan beracun. Pak Su, aku akan segera memutuskan hubungan dengan Qin Xiao. Ada memutus sebuah hubungan. Setelah dia berhancuran dan merawat Nona Su. Dari maksudmu, kau ingin menikahkan putriku denganmu. Pak Su, jika Nona Su tidak keberatan, aku bisa menjadi menantu yang tinggal di grup Star Cloud dan bersama ke Nona Su, membuat grup Star Cloud lebih besar dan kuat. Chao Jie, kau pernah berkata bahwa orang yang paling kau cintai adalah aku. Diam. Jaksa kau menaburkan abu ibuku, saat itu kau dan aku menjadi musuh bebuyutan. Kau? Aku harus berkat putriku pernah menyukaimu. Itulah mengapa Star Cloud diam-diam mendukungmu. Sebaliknya Star Cloud tidak akan memberimu begitu banyak sumber daya, memungkinkanmu dalam hanya 3 tahun meningkatkan nilai pasar 5 kali lipat. Bagus. So yaitu ahli waris Star Cloud telah tertarik padaku sejak lama. Tampaknya hari ini aku, Zhao Jie, benar-benar akan melesat menuju kesuksesan. Su Qian, dia kau menggunakan banyak skema dan usaha ingin membalas dendam padaku dan menghancurkan aku. Dan sekarang, bukankah kamu masih gagal mencegah kebangkitanku? Pada habitnya pure menendangku ke jurang? Apakah kamu tidak berusaha membuatku hancur dan binasa? Nona Su memiliki perasaan padaku. Aku bisa segera menikahi Putri Tensu dan menjadi suami dari pewaris grup Xingyun. Kegembiraanmu sedikit terlalu dini, bukan? Dia baru saja mengatakan dia menyukaimu dulu. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa dia masih memiliki perasaan padamu sekarang? Kemampuanku ada di sini, ada baik di masa lalu. Sekarang, Hermes Malapi, Nona Su akan menyukaiku. Putriku tidak hanya tidak menyukaimu sekarang, tetapi juga membencimu. Tidak, Kia Tensu. Apa maksudmu dengan itu? Apakah ada kesalahpahaman antara Nona Su dan aku? Jadi, beri aku kesempatan untuk menjelaskan secara langsung dengan Nona Su. Baik. Kemudian, berkomunikasilah dengan putriku secara langsung. Selama dia bersedia menerimamu, itu baik. Aku tidak keberatan. Bagus ya. Lalu di mana Nona Su? Semua. Aku ingin memperkenalkan kepada semua secara formal. Ini aku Su Xinjiang, putri satu-satunya aku. Juga pewaris grup Xingyun, Su Tian. Apa? Su Tian. Apa? Su Tian. Tidak mungkin. Wanita mandul seperti dia, bagaimana dia bisa menjadi ahli waris Xingyun? Soal yang tebar dengan presiden untuk menghina putriku. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mengambil hidup terkutukmu. Tuan Su, apakah itu Anda keliru? Meskipun Su Qian punya uang, dia hanyalah orang buangan yang aku buang. Jadi bagaimana dia bisa jadi putrimu? Engkau tidak mengerti aku. Beraninya kau menghina putriku. Tuan Su, aku khawatir Su Qian berpura-pura menjadi putrimu. Anda sedang dibodohi. Selain dari itu, bagaimana dia tampak seperti ahli waris terkaya? Dia tidak terlihat seperti ahli waris terkaya. Apakah Anda tahu? Selama bertahun-tahun ini, putriku telah berkorban untukmu. Selama 3 tahun terakhir, dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya padamu. Itu karena aku tidak pernah suka padamu, Zhao Jie. Tapi dia bersikeras menikahimu. Dia ingin kamu merasa tertekan. Dia bahkan menggunakan tabungan miliarnya sebagai dana startupmu. Selama 3 tahun ini, dia diam-diam membantumu membuat grup Zhao melesat. Jika tidak, usahamu akan gagal. Nada begitulah. Tidak heran. Grup Zhao hanya dalam 3 tahun. Berkembang begitu cepat. Jadi, baik putri Tuan Su lah yang memberi sumber daya di balik layar. Dengan putri Tuan Su, secara pribadi mendukung grup Zhao. Bahkan jika Babi menjadi presiden, bisa bangkit. Benar. Sayangnya, beberapa orang tidak bisa mengenali Phoenix. Tidak hanya salah paham kemampuan mereka sendiri, tapi juga kehilangan pendukung seperti Nona Su, dukungan besar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Su Shuiying adalah putri sulung pria terkaya? Sekarang apakah kau masih berpikir bahwa grup Zhao-mu berhasil karena kemampuan luar biasa? Sokae, sekarang jika aku bilang aku akan membuatmu jatuh ke jurang, menderita kutukan abadi, apakah kau percaya? Aku bilang kau, Zhao Jie, adalah orang yang tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Apakah kau mengakuinya? Su Shuiying, istri, aku salah. Dan aku sebentar tahu aku salah. Dulu aku buta. Tolong beritahu,
kesempatan dia. Aku tahu kau mencintaiku. Beri aku kesempatan lagi ya. Selama kau memaafkanku, aku akan melakukan apa yang kau mau. Dulu aku benar-benar mencintaimu, jadi aku membantumu tanpa ragu dan mendukungmu. Aku bahkan membicarakan dengan ayahku dan setuju bahwa pada peringatan pernikahan kita, tahun ketiga, aku akan mengungkapkan identitasku padamu. Dan aku berencana memberimu setengah saham Zhao dan Xingyun, semuanya untukmu, untuk membuatmu melesat. Apa memberinya setengah saham grup Xingyun? Setengah saham grup Xingyun itu bernilai 500 miliar. 500 miliar. 500 miliar. Kekayaan ini sangat luas. Sulit dibayangkan, tapi sayangnya kau melewatkannya, Zhao Jie. Tidak, aku tuh tidak ingin suami. Aku hamil dengan anakmu. Ya, ini anak yang bisa meneruskan garis keturunanmu. Apakah kau ingin aku mati bersama bayinya? Buat kau cepat berapa banyak. Kau telah menyakitiku. Kau membunuh ibuku. Kau juga membuatku kehilangan 50 miliar. Apakah engkau yakin anak yang dia kandung adalah milikmu? Su Qian, apa maksudmu dengan itu? Ini laporan medismu dari tahun lalu. Kami tidak punya anak. Bukan karena aku tidak bisa punya anak, tapi karena kau tidak subur. Yang Zhao Jie benar-benar tidak subur. Lalu membawa semen anak di perut Qin Xiao. Bisa terjadi? Cek. Tidak perlu dikatakan. Pasti Qin Xiao yang selingkuh dari Zhao Jie. Hahaha, oh. Tidak. Dia menyerahkan pewaris Xingyun hanya untuk memilih istri yang hamil dengan anak orang lain. Kau, Zhao Jie, benar-benar bodoh. Suami, percayalah padaku. Anak yang kukandung ini benar-benar milikmu. Kau katakan padaku, siapa ayahnya? Suami, percayalah padaku. Aku benar-benar mengandung anakmu. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Karena aku percaya padamu, ibuku meninggal. Kepada nak pandai pais padamu, aku masuk daftar hitam. Aku juga kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu grup Xingyun. Kau masih membuatku bergabung denganmu dalam ranking utang 200 juta. Kau bahkan berselingkuh dariku dan kau mengandung anak lain. Kau anggap aku apa? Suami, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak bermain dengan siapapun. Anak yang kukandung ini benar-benar milikmu. Percayalah padaku. Kaulah pohon aramandol yang tidak bisa punya anak. Kau iri padaku, kau cemburu padaku, jadi kau fitnah aku. Dia. Jenis apa kau ini? Pelacu tak tahu malu. Yang menggoda pria. Di mana-mana? Berani-beraninya kau pikir aku cemburu padamu? Kau. Pergilah. Diam. Suami, anak yang kukandung ini benar-benar milikmu. Mengapa kau tidak percaya padaku? Aku hamil dengan anakmu. Mengapa kau tidak percaya padaku? Oh. Anakku. Zhao Jie, kau lebih baik berkelakuan baik. Kalian, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Menjauh. Lepaskan suamiku. Suami, aku mohon padamu, selamatkan aku. Anak dalam perutku benar-benar milikmu. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Menjauh. Lihat, aku sungguh tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Bagaimanapun aku adalah putri dari grup Xingyun dengan aset bernilai triliunan. Laki-laki macam apa yang tidak bisa kudapat? Kau, laki-laki pengkhianat yang membuat wanita lain hamil, mengapa harus kumaafkan? Di mataku, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Aku tahu. Kau mengikuti. Bertuat yang trust and quit. Aku sudah berniat. Aku juga apa yang harus dilakukan.
Ayo, bangun. Bagus sekali, sayang. Akhirnya kau percaya padaku. Meskipun Xing Yun tidak berinvestasi padamu, meskipun kita kehilangan anak kita, di hari-hari mendatang, kita bisa menanggungnya bersama. Xiao, Oh, aku punya satu metode terakhir. Asalkan kau bersedia membayar harganya, kita berdua bisa membalikkan keadaan. sayang, asalkan aku bisa membantumu, aku bersedia melakukan apapun yang kau katakan. Suami kau? Metodenya adalah untuk membuatmu mati. Cao Jie, apa yang kau lakukan? Cepat tahan dia. Kendalikan dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kalian semua, lepaskan aku. Lepaskan aku. In Xiao mengatakan itu sukarela. Kalian semua, lepaskan aku. Sayang, aku sadar betul aku salah. Lihat, aku sudah membunuh Qin Xiao. Antara kita tidak ada pihak ketiga lagi. Di matamu, tidak akan ada pasir lagi. Sayang, apakah kau akan memaafkanku? Cao Jie, kau salah. Pasir di mataku bukanlah Qin Xiao. Kau. Sayang, apa maksudmu? Maksudku, seorang pria sepertimu tidak akan pernah mendapat maafku. Aku juga tak akan kembali bersamamu. Aku sudah minta maaf padamu. Tapi mengapa kau tidak mau memaafkanku? Aku bahkan sudah membunuh Qin Xiao. Mengapa kau tidak mau memaafkanku? Aku tak pernah menyuruhmu membunuh Qin Xiao. Kau menikamnya dengan pisau, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri, untuk melampiaskan amarahmu. Jadi, jangan salahkan aku. Kau... Oh iya, aku lupa memberitahumu sesuatu. Tahun lalu saat kau tahu tubuhmu mandul, aku sudah membuat masakan obat untukmu setiap hari untuk membenahimu selama setengah tahun. Penyakitmu sudah lama sembuh. Maksudmu? Qin Xiao sedang hamil anakku. Maksudmu? Lepas Qin Xiao hamil dengan anakku? Bencana dari langit bisa dihindari, tetapi bencana yang ditimbulkan sendiri tidak terhindarkan. Kamu pergilah ke penjara dan renungkan perbuatanmu. Aku membunuh. Aku membunuh istriku. Aku membunuh anakku. Aku telah kehilangan segalanya. Uangku hilang. Perusahaan aku hilang. Dan ibuku hilang. Aku membunuh istriku. Aku membunuh anakku. Ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Cao Jie, Anda dicurigai melakukan pembunuhan sengaja. Buktinya konklusif. Sekarang kami menangkap Anda sesuai hukum. Hilang. Aku telah kehilangan segalanya. Aku ingin membunuhmu. Membunuhmu. Kau membunuh anakku. Kau membunuh anakku. Tidak ada yang tersisa. Bunuh Oma. Mari mati bersama. Mati bersama. Thank you.